Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah bertemu lagi di live TikToknya SBU kali ini, dan malam ini melanjutkan janjiku ke kalian di live kemarin, yaitu untuk membahas penipuan di dunia travel umroh. Sebetulnya apa yang terjadi dan apa sih red flagnya agen travel umroh yang terindikasi tidak amanah itu seperti apa. Nah, sekali lagi aku sampaikan ya teman-teman, bahwa tidak semua agen ataupun travel umroh itu tidak amanah, tapi hanya oknum. Oknum itu hanya beberapa orang saja, teman-teman. Jadi, live ini aku tujukan untuk edukasi, tidak untuk mendiskreditkan suatu travel ataupun para orang-orang yang bekerja di dunia travel umroh, tidak. Tapi justru lewat live ini aku mau sharing dengan kalian bagaimana supaya kita mengetahui apa aja sih red flagnya agen ataupun travel umroh yang bisa menyebabkan kita tertipu. Nah, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih yang sudah gabung di live ini dari mana aja. Coba komen teman-teman dari mana aja nih yang sudah gabung di live kita malam hari ini. Aku mau tahu nih. Siapa aja nih yang udah gabung malam ini? Setuju nggak kalau malam ini kita bahas tentang penipuan travel umroh? Kalau kalian tahu, VT yang baru aja aku buat, ada salah satu seleb TikToker ya dari Yogyakarta, Kak Selma, yang membuat konten bahwa dirinya 5 hari lagi sebetulnya mau berangkat umroh. Tapi bahkan sampai saat ini tidak ada kejelasan. Tiketnya nggak jelas, hotelnya nggak jelas, apalagi adminnya nggak bisa dihubungi, bahkan nomornya Kak Selma ini diblok loh teman-teman. Lalu juga ownernya udah nggak bisa dihubungi, nomornya sudah keblok. Lalu juga Kak Selma ini sudah berusaha untuk mendatangi kantornya, tapi ternyata tutup. Jadi teman-teman, di live ini kita akan pelajari sama-sama ya. Kalau kalian merasa live ini bermanfaat, teman-teman boleh bantu aku tap layar supaya makin banyak lagi yang teredukasi tentang umroh. Bagaimana supaya umroh ini kita nggak ketipu, bagaimana supaya umroh kita dapat travel yang amanah, dan bagaimana cara menjadi jamaah yang cerdas. Jadi teman-teman boleh bantu aku tap layar ya, tap layar sampai 5.000 likes. Aku akan mulai materi hari ini, yaitu tentang penipuan travel umroh. Ini materi yang paling kalian suka ya, yaitu bagaimana cara kita menghindari supaya kita tidak sampai tertipu oleh travel umroh. Masya Allah, ada Kak Irma dari Purwokerto, ada Kak Binasi dari Bandung. Ada siapa lagi ya hari ini yang sudah gabung? Teman-teman bantu tap layar. Di 5.000 like kita akan memulai live kita hari ini, mulai materi kita hari ini tentang penipuan travel umroh. Jangan lupa juga teman-teman follow akun TikTok SBU, karena lewat sosial media SBU kita akan memberikan banyak sekali edukasi seputar haji dan umroh. Juga promo-promo, tiket murah, umroh murah, dan cara-cara umroh lewat jalur langit. Jadi jangan lupa follow ya, jangan lupa follow dan rekomendasikan channel kita kepada orang-orang yang kalian sayangi, supaya teman-teman bisa segera mewujudkan impian kalian untuk segera bisa berangkat umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Glowing amat menyala bu. Ini lighting kali ya teman-teman ya. Sorry ya teman-teman ya, kalau terlalu terang ya. Terlalu terang ya. Bentar ya teman-teman, aku atur dulu ya. Ini adalah uh, lighting. Ini adalah lighting, bentar. Terlalu terang ya. Waalaikumsalam Kak Rania Tufa. Ayo, siapa nih yang setuju? Yang setuju kalau teman-teman hari ini kita mau bahas tentang penipuan travel umroh, komen gas ya, komen gas. Buat yang setuju hari ini kita bahas penipuan travel umroh, teman-teman komen gas, yuk kita bahas biar kita sama-sama tahu seperti apa sih red flagnya. Bunda, aku ada travel di KBLI, ada izin umroh, apakah nanti belajar handling bisa ke Bunda? Bisa banget teman-teman, ilmu yang aku sharingkan tuh gratis ya, gratis. Teman-teman rajin aja pantengin live-nya SBU, pasti akan banyak sekali ilmu yang teman-teman dapatkan, terutama bagi teman-teman yang bekerja di bidang travel umroh. Ini penting banget untuk nyimak materi malam hari ini, karena jangan sampai kalian menjadi korban penipuan.
Kalau yang tertipu ini tadi jamaah, teman-teman, kalau yang tertipu ini tadi jamaah, mungkin dia akan tertipu cuma 1, 2, atau 3 orang. Tapi kalau kalian sebagai agen travel ataupun malah kalian travel penyelenggaranya, kalau sampai tertipu maka nilai kerugian kalian tuh akan miliaran. Baru 3.700 like ya, di tap lagi sampai 5.000 like nih. Sampai 5.000 like. Coba lihat di HP-nya Mbak Lara terlalu terang nggak? Coba di tap. Saya sudah pernah Bun tertipu. Ada Kak Ajeng dari Balikpapan nih sudah pernah tertipu. Ya Allah, jangan sampai tertipu untuk yang kedua kalinya ya Bun. Oh enggak lah, nggak apa-apa. Jangan sampai tertipu untuk kedua kalinya ya Bun. Jadi kali ini kita belajar, kita sama-sama belajar supaya teman-teman ini supaya tidak tertipu untuk yang kedua kalinya. Yang ini aja dikurangi dikit. Apa dijauhkan dikit? Jauhkan aja dikit. Nah gitu. Oke, sip. Oke, sudah 5.000 like ya, sudah 5.000 like, maka akan kita mulai live kita hari ini yang akan membahas tentang penipuan travel umroh. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, siapa yang sudah gabung di live kemarin? Siapa yang udah gabung di live kemarin yang kita bahas tentang kenapa sih sampai penipuan travel umroh ini terjadi? Aku mau ulang nih materi kemarin teman-teman. Jadi, kalau ada satu travel umroh yang sampai menipu, alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena dana. Nah, jadi kenapa sampai Kak Selma ini nggak berangkat teman-teman? Kenapa sampai nggak berangkat? Sebelumnya aku mau tunjukin ya teman-teman ya ke kalian, mungkin ada yang belum tahu videonya Kak Selma ya, ini. Minta pendapat dari teman-teman yang nonton video ini ya. Jadi ada sebuah biro travel umroh dari Yogyakarta. Aku udah bayar lunas untuk keberangkatan umrohku yang tinggal 5 hari lagi. Sebagai jamaah yang tinggal 5 hari lagi berangkat, aku butuh kejelasan terkait visa dan juga tiket pulang pergi. Tapi ketika aku WhatsApp staffnya untuk minta kejelasan infonya, staff ini malah ngeblok WhatsAppku. Aku WhatsApp ownernya. Oke, dia bilang bahwa dia sudah mencoba untuk menghubungi travelnya. Tapi ternyata kenapa travelnya ini tadi diblok, nomornya diblok. Lalu ownernya teman-teman sudah lenyap. Nah, parahnya nih teman-teman ya, parahnya Kak Selma ini tahu nggak kalian siapa? Kak Selma ini adalah menantunya Pak Amin Rais. Bayangkan teman-teman, menantunya Pak Amin Rais loh jadi korban penipuan, apalagi kita yang orang biasa. Mereka travel ini nggak ada takut-takutnya loh teman-teman. Nah, sekarang dari semua ini, semua yang dialami Kak Selma ini, udah daftar travel untuk 3 orang, udah transfer dana, tapi malah diblok, malah ownernya lenyap. Padahal beliau bukan orang biasa-biasa aja, beliau ini adalah menantunya Pak Amin Rais, bayangkan. Jadi aku mau jelaskan ke kalian ya, sebetulnya kalau ada penipuan travel umroh, itu apa sih yang terjadi dan sebetulnya kenapa sih ini bisa terjadi? Pertama teman-teman adalah tentang dana. Nah, tidak lain tidak bukan Kak Selma ini tidak bisa berangkat adalah karena dana. Nah, kenapa Mbak Evi dananya? Dananya teman-teman sudah zonk. Nah, jadi dananya ini sudah nggak ada. Dananya ini udah habis, sehingga ketika dananya travel ini sudah habis, maka travel nggak mungkin bisa memberangkatkan. Gimana bisa memberangkatkan orang dia nggak bisa beli tiket pesawat, orang dia nggak bisa bayar hotel, orang dia nggak mungkin bisa bayar mutawif. Jadi satu-satunya alasan kenapa Kak Selma ini tidak diberangkatkan oleh travel adalah karena dana. Tidak ada, travel ini tidak punya dana sama sekali ya. Semoga live ini nyampe ke kalian semua yang mungkin dulu pernah menjadi korban travel
umroh, jadi kalian bisa teredukasi, kalian tahu alasannya seperti apa, dan semoga yang nyimak live ini kalian semua menjadi paham dan tidak ada penipuan-penipuan travel umroh di kemudian hari. Kalian jadi ngerti, oh seperti ini ya, karena teman-teman nanti di live ini akan kita bahas red flagnya travel yang sudah menuju ambang meledaknya mereka, menuju ambang kehancuran. Itu seperti apa sih red flagnya, akan kita bahas, sehingga teman-teman sudah mulai bisa menganalisa nih, terutama kalian yang sekarang bekerja di bidang travel umroh seperti pesyiar Baitullah atau agen-agen travel umroh. Itu kalian penting banget untuk gabung live ini supaya kalian bisa mendeteksi nih, travelku gimana ya, kalian bisa tahu travelku gimana ya keadaan keuangannya. Nah, jadi teman-teman stay di live ini, insya Allah kita akan sharing dengan teman-teman yang lainnya. Kemarin hampir ketipu tapi agennya saya bawa ke polisi. Nah kan di sini ada dari Kak Ichport Apparel ya, dari Kak Ichport Apparel. Bayangkan teman-teman ya, ini yang dibawa itu adalah agennya loh. Yang dibawa agennya loh sama Kak Ichport, sama Kak Ichport nih yang dibawa agennya. Makanya kalian yang agen-agen harus cerdas ya. Jangan kalian gampang dimanipulasi oleh travel kalian, jangan kalian mudah dibodoh-bodohi oleh travel kalian. Nanti kalau sampai ada apa-apa, owner kalian lari, yang dilaporin polisi kalian ya. Jadi teman-teman di sini yang agen travel, stay di live ini ya, stay, jangan kemana-mana. Teman-teman sama-sama belajarnya. Oke. Aku korban first travel nih, ada Kak Dewi Hussein, ya Allah. Iya ya teman-teman ya, padahal first travel itu sudah kasus yang lama banget ya, kasus yang lama banget, tapi sampai sekarang pun kita masih belum bisa menemukan bagaimana sih cara mengantisipasi supaya warga Indonesia ini tidak tertipu oleh travel umroh. Pernah dirasain ditipu sama orang Mesir perkara hotel di Ajiat. Nah ini juga penting banget kita mencari partner pemesanan hotel yang betul-betul amanah. Oke teman-teman, aku mau lanjut lagi nih ya, sambil teman-teman bantu aku tap layar sambil di share apabila teman-teman merasa bahwa live ini bermanfaat. Kita lanjut lagi ya, kita bahas kenapa alasan seorang jamaah gagal diberangkatkan oleh travel agent. Tadi aku sudah infokan ke kalian, alasan utamanya adalah dana. Nah Mbak Evi, kita kan jamaah Mbak Evi, nggak mungkin travel itu nggak punya dana, karena Mbak Evi jamaah itu sudah membayar DP juga membayar pelunasan. Nah DP dan pelunasan ini Mbak Evi, ini kan sudah kita kirimkan ke travel. Nah ini kan DP sama pelunasan kan sudah ditransfer ke travel. Nggak mungkin dong kalau travel ini tadi nggak punya dana. Kemana uangnya jamaah? Nggak mungkin dong Mbak Evi. Nah jadi alur ini tadi akan sangat berhubungan teman-teman. Alur ini tadi akan sangat berhubungan bahwa uang yang sudah diterima oleh travel, yang seharusnya uang ini tadi digunakan untuk memberangkatkan kalian, tapi nyatanya uang ini tadi teman-teman digunakan untuk kebutuhan lain. Nah inilah alasannya, untuk kebutuhan lain. Nah kebutuhan lain itu apa Mbak Evi? Kebutuhan lain ini teman-teman banyak ya, kebutuhan lain ini banyak. Salah satunya, tapi sebetulnya yang bisa menjawab uang ini kemana larinya sebetulnya itu cuma owner travel ya, karena mereka sendirilah yang tahu uangnya ini dilarikan kemana, dan ini salah satu kita rekap ya, mungkin kalian ada yang tahu ketika travel ini uangnya zonk, keuangannya zonk, uangnya dialihkan kemana sih? Nah salah satunya nih teman-teman ya, salah satunya adalah digunakan untuk pemberangkatan jamaah yang lain. Nah teman-teman paham nggak? Paham nggak maksud dari pemberangkatan jamaah yang lain? Jadi sebetulnya ketika sebuah travel agent ini teman-teman mengalami hal yang membahayakan dalam hal keuangan nih, keuangannya terancam nih, keuangan, sebetulnya mereka ini sudah mengalami ini bukan dernya bukan sekarang teman-teman.
Jadi sebetulnya kasusnya Kak Selma travel ini, mereka itu mengalami problem dalam hal keuangan itu bukan hanya sekarang, tapi sudah berbulan-bulan yang lalu. Nih ya, kita umpamakan, ini adalah bulan-bulan sebelum terjadinya kegagalan pemberangkatan umroh. Nah, ini bulan sekarang. Nah, jadi sekarang kan bulan 12 teman-teman. Mereka sudah melewati bulan 11, bulan 10, dan bulan 9. Nah, jadi di bulan 9 ini keuangan mereka ini sudah mengkhawatirkan. Ini sudah mengkhawatirkan, mereka sudah saldonya ini sudah menipis. Ini sudah menipis. Nih kenapa aku gambar gini supaya teman-teman paham yang terjadi di dunia travel umroh itu sebetulnya kebanyakan seperti ini. Ini aku tidak mengeneralisir ya, tapi ini aku berikan edukasi kepada kalian bahwa kalau sampai terjadi gagal berangkat, ditipu travel umroh, itu yang kejadian seperti ini. Ya. Jadi di bulan 9 saldonya sudah menipis. Sementara mereka punya 100 jamaah yang harus diberangkatkan. Katakanlah owner pada saat bulan 9 ini, ownernya cuma punya uang 100 juta. Nah, ini ya, kita pahami dulu ya. Kita pahami dulu ya. Saat teman-teman ini tadi, di bulan 9, travelnya, keuangannya sudah menipis, dan dia harus memberangkatkan 100 pack. Dia punya keadaan, keuangannya sudah menipis, dia harus memberangkatkan 100 pack, tapi ownernya cuma punya uang 100 juta. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya pihak travel ini tadi teman-teman bilang ke jamaah-jamaah yang ada di bulan 10, bulan 11, dan bulan 12 untuk segera melakukan apa? Segera melakukan, ketiga jamaah ini diminta segera melakukan pelunasan. Nah, padahal kan berangkatnya baru bulan 12 nih. Tapi travel di sini kondisinya pas bulan 9 kemarin, travel sudah woro-woro nih. Ayo melakukan pelunasan. Ayo melakukan pelunasan. Ayo melakukan pelunasan. Karena apa? Karena dia sekarang teman-teman kondisinya lagi butuh duit untuk memberangkatkan jamaah yang 100 pack ini. Sementara uangnya owner baru 100 juta. Akhirnya jamaah-jamaah yang ada di keberangkatan bulan 10, bulan 11, bulan 12 ini pada melakukan pelunasan sehingga terkumpullah uang. Terkumpullah uang. Uangnya dari uang pelunasan ini tadi, terkumpullah uang 1M ya, 1M. Nih, dapat subsidi dari pelunasan ini tadi teman-teman ya. Dapat subsidi dari pelunasan, dia terkumpullah uangnya 1M, lumayan. Jadi, travel ini terselamatkan di bulan 9 ini, hore. Ini terselamatkan bulan 9. Ya, teman-teman kira-kira paham nggak? Paham nggak dengan penjelasanku yang seperti ini, dengan aku gambarkan seperti ini, paham nggak? Coba komen paham. Kalau paham teman-teman boleh komen paham Mbak Evi, paham gitu. Biar aku tahu. Coba teman-teman. Paham ya? Oke, paham. Soalnya nanti aku harus jelaskan awal ini dulu, baru kalian nanti akan paham. Kalian akan bisa memahami, oh travel ini kok gelagatnya sudah mulai mencurigakan ya. Berarti travel ini gelagatnya dia sudah punya gelagat travel yang mau melakukan penipuan. Travel yang dananya sudah nggak ada ya. Kalian harus paham ini dulu. Harus paham alur ini dulu. Jadi paham ya. Jadi sebetulnya kejadian sampai terjadi seperti ini tadi itu bukan tiba-tiba. Ini sudah dimulai dari bulan ke-9 ini tadi teman-teman. Bulan 9 ownernya punya keuangan yang sudah menipis sehingga dia harus memberangkatkan 100 pack, cuma punya uang 100 juta. Akhirnya dia menyuruh orang-orang yang mau berangkat umroh di bulan 10, bulan 11 dan bulan 12 untuk melakukan pelunasan. Sehingga orang-orang yang mau berangkat di bulan 10, 11, 12 ini tadi sudah lunas. Terkumpullah uang 1 miliar. Nah, uang 1 miliar ini kan harusnya untuk memberangkatkan jamaah di 3 bulan ini. Tapi karena orang-orang ini tadi butuh, travel ini tadi butuh dana, sehingga uang 1 miliar ini tadi digunakanlah untuk memberangkatkan jamaah yang di bulan 9. Akhirnya hore, bulan ke-9 berakhir dengan aman ya. Berakhir dengan aman, bulan 9 aman.
Aman karena orang 100 pack ini berhasil diberangkatkan. Sehingga travel ini tidak viral. Masih bisa tercover. Nah, kita sekarang loncat ke bulan 10. Ini kalian ibaratkan diri kalian ini adalah pemilik travel ya. Di bulan 10 keadaannya sekarang uangnya tinggal 50 juta. Nah, sementara di bulan 10 ini ada 150 orang yang harus diberangkatkan teman-teman di bulan ke-10. Nah, berharapnya dari mana? Nggak bisa lagi berharap dari jamaah di bulan 10 karena jamaah di bulan 10 tadi udah melakukan pelunasan. Dan pelunasan ini tadi udah dipakai untuk memberangkatkan jamaah yang 100 pack di bulan 9 ini tadi. Ya. Jadi udah nggak bisa berkutik. Akhirnya di bulan ke-10 ini tadi, owner mereka menggadaikan aset ya, gadai. Ini pun kalau ownernya punya aset. Bayangkan kalau owner-owner travel yang udah nggak punya aset. Bayangkan owner-owner travel yang mereka bukan orang mampu ya, bukan dari keadaan berada, nggak punya aset untuk digadai. Ini kita ibaratkan mereka menggadaikan aset atau bahkan menjual aset ya. Ini owner-owner yang amanah tuh biasanya dia akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi teman-teman di bulan 10, hore bulan 10 bisa terlewati karena walaupun dananya cuma sisa 50 juta, mereka harus memberangkatkan 150 pack, mereka tetap bisa memberangkatkan karena mereka menggadai atau menjual aset-aset mereka sehingga mereka mendapatkan suntikan dana 2 miliar dari aset yang mereka gadaikan atau aset yang mereka jual. Nah, ya, jadi ini kalian pahami dulu ya. Ini hanya perumpamaan, tapi aku membuat perumpamaan ini karena ini hal yang paling sering sekali terjadi itu ya seperti ini kasusnya teman-teman. Jadi kalian jangan anggap kalau sekarang ada travel yang viral gara-gara gak bisa merangkatkan. Jangan anggap masalah ini terjadi baru bulan ini, enggak. Itu adalah efek bom waktu ya yang terus menggelinding, pasti akan meledak, cuma tinggal nunggu waktunya aja. Jadi itu efek bom waktu. Lalu teman-teman, tibalah bulan 11 ya. Bulan 11 ini masih ada sisa uang dari 2M ini, sisa 30 juta lah katakan. Sisa 30 juta. Sementara di bulan 11 ini ada 200 orang yang harus diberangkatkan. Makin kalang kabut lagi lah. Uang tinggal 30 juta, ada 200 orang yang belum diberangkatkan. Sementara dia udah nggak bisa berkutik karena orang-orang yang berangkat bulan 11 ini sudah melakukan pelunasan. Pelunasannya udah terpakai 2 bulan lalu bahkan. Ya, udah terpakai 2 bulan lalu untuk memberangkatkan 100 pack yang dia sudah pas nggak punya uang ini tadi. Ya, lalu 200 pack ini akhirnya tetap selamat teman-teman, tetap selamat. Kalian tahu nggak berangkatnya ini dari mana? Ownernya putar otak ya. Nah ini yang mau kita pelajari. Ownernya putar otaknya dengan cara gimana? Ini dengan cara ada 2 hal ya. Owner yang putar otak. Owner yang sudah kelabakan, mereka putar otak. Ada 2 orang yang bisa mereka manfaatkan ya. Yang pertama, mereka memanfaatkan jamaah. Yang kedua, mereka memanfaatkan agen. Nah, jadi kita pelajari ini ya. Owner-owner nakal jangan lagi manfaatkan jamaah sama agen karena bentar lagi agen-agen travel akan pintar ya, akan pintar. Nggak akan bisa kalian tipu lagi. Ya, kalian gak akan bisa tipu lagi karena agen-agen travel umroh jamaah semuanya nonton live TikToknya SBU, udah diedukasi sama Mbak Evi, udah tahu bagaimana ciri-cirinya owner-owner travel umroh yang nakal sehingga kalian semua stay di live ini ya. Live ini gak akan lama kok, tapi informasi ini teman-teman gak ada yang satupun orang yang berani buka ya. Semoga kalian doakan saja aku gak kena somasi, gak di apa-apakan ya, kalian doakan aja. Aku ikhlas teman-teman membagi pengalaman ini untuk mengedukasi teman-teman semua supaya 2025 ini udah nggak ada lagi namanya penipuan travel umroh. Geram teman-teman ya, geram melihat orang lain tertipu travel umroh. Iya kalau orangnya kaya, uangnya masih banyak. Kalau orangnya setengah mati buat nabung terus kemudian ditipu, kan itu sangat amat tidak manusiawi ya. Jadi teman-teman stay di live ini, teman-teman belajar apa yang bisa teman-teman
petik dari live ini, sampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang supaya makin banyak lagi yang teredukasi. Sambil nonton teman-teman, sambil tap layar dan share ya, supaya makin banyak lagi yang nonton live kita, makin banyak lagi yang teredukasi. Kita lanjut ya. Ini adalah kegiatan memutar otaknya para oknum travel umroh ketika dia sudah kepalang tanggung ya, sudah pusing banget mikirin harus cari dana lagi di mana. Nah, mereka akan memanfaatkan dua pihak. Pertama pihak jamaah, yang kedua pihak agen. Nah, pihak jamaah apa caranya? Caranya adalah bikin brosur promo. Nah, brosur promo ini teman-teman ada ciri-cirinya. Brosur promo ini ada ciri-cirinya. Pertama, pasti harganya murah. Pasti itu murah. Lalu DP-nya besar. Berangkatnya masih lama. Nah, ini ciri-ciri umum ya. Ciri-ciri umum yang mudah sekali menarik perhatian orang adalah ketika kalian disodorkan dengan brosur promo yang isinya harga yang murah, tapi ada syaratnya. Biasanya syaratnya gini teman-teman, paket promo Mila Travel ABC hanya 18 juta, tapi syaratnya harus DP per orang 15 juta. Nah itu DP-nya harus besar, itu sudah suatu indikasi, tapi berangkatnya masih lama. Misalkan berangkatnya masih tahun depan. Nah kenapa teman-teman? Kenapa kita harus waspada dengan promo-promo yang seperti ini? Karena ini indikasi teman-teman. Ini indikasi. Indikasi apa Mbak Evi? Indikasi bahwa travelnya sedang ini butuh duit. Nah, ini indikasi teman-teman. Kenapa butuh duit? Balik lagi ke sini. Kenapa butuh duit Mbak Evi travelnya? Balik lagi teman-teman ke sini. Gimana nggak butuh duit? Dia ini harus ada 200 orang loh yang diberangkatkan teman-teman. Tapi cuma punya uang 30 juta. Gimana nggak putar otak ini travel? Kalau sampai 200 orang ini tadi gagal berangkat ya, sampai 200 orang tadi gagal berangkat, dia viral. Apalagi netizen zaman sekarang ya, viral ini. Pasti akan dilaporkan, akan diviralkan di sosial media. Takutlah teman-teman membangun. Aduh, ini ada Kak Ulfa, katanya Mbak Evi kenapa sih selalu menyudutkan travel-travel? Enggak Kak Ulfa, enggak ada niat menyudutkan travel-travel, enggak ada. Justru travel-travel yang merasa mereka amanah, mereka tidak melakukan praktek-praktek ini, mereka mah akan pede-pede aja, mereka mah akan santai-santai aja, karena yang aku omongkan ini suatu kebenaran gitu Kak Ulfa. Jadi nggak ada yang namanya Mbak Evi menyudutkan, nggak ada. Pun kepada travel-travel yang merasa aku menyudutkan, itu aku minta maaf banget. Nggak ada niat menyudutkan sama sekali. Yang aku lakukan di sini adalah edukasi teman-teman. Karena aku menilai sampai detik ini nih nggak ada yang menyuarakan seperti ini. Nggak ada yang berani ngomong kayak gini. Sementara kasus penipuan-penipuan travel umroh terus bergulir. Bahkan di VT-ku yang terakhir, Kak Selma, aku nge-stitch videonya Kak Selma yang curhat tentang dirinya tertipu travel umroh. Bayangkan Kak Selma itu, kalian tahu siapa? Kak Selma itu menantunya Pak Amin Rais, istrinya dari anak laki-lakinya Pak Amin Rais. Itu orang besar loh teman-teman, ketipu. Lah bayangkan siapa yang akan mewakili teman-teman kita, para warga yang kecil, para warga-warga yang nggak ngerti kalau nggak kita edukasi. Nah makanya teman-teman jangan menganggap bahwa Mbak Evi ini menyudutkan travel, mematikan usaha travel. Enggak, aku mau mengajak teman-teman travel umroh, ayo kita kembalikan dunia travel umroh ini, kita mengantarkan orang untuk beribadah. Maka stop praktek-praktek penipuan, stop praktek-praktek yang seperti ini. Karena aku ngomong kayak gini karena aku sayang sama kalian. Aku sayang sama kalian. Kita nggak tahu teman-teman umur kita itu sampai seberapa. Kita nggak tahu besok nanti malam kita dipanggil sama Allah ya. Kita nggak tahu. Bayangkan kalau, aduh ya Allah merinding banget teman-teman kalau udah ngomongkan kematiannya. Bayangkan kalau kita diambil nyawanya sama Allah nanti malam, sementara kita punya tanggungan yang luar biasa seperti ini. Ada banyak jamaah yang harus kita berangkatkan, uangnya sudah nggak jelas kemana. Bayangkan teman-teman, apa yang harus kita katakan ke Allah nanti di yaumul akhir? Apa teman-teman yang harus kita pertanggungjawabkan nanti kepada Allah?
Bayangkan teman-teman, kalau ini kita yang dipanggil nyawa kita, kalau yang dipanggil nyawanya adalah jamaah yang gagal kita berangkatkan, bagaimana kita meminta maaf kepada mereka sementara mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini? Makanya aku mengedukasi seperti ini bukan untuk menyudutkan ya. Jadi go tetap langsung, yang penting aku insya Allah aku menjaga kata-kataku, tidak ada niat untuk mendiskreditkan satu atau dua atau personal, enggak, ini aku menjelaskan tentang oknum ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kenapa travel putar otak? Travel putar otak karena travel harus memberangkatkan 200 pack. Sementara dananya nggak ada, sehingga travel pada putar otak teman-teman. Putar otaknya travel. Nah ini akan kita menjurus ke red flag ya. Red flagnya sebuah travel agent yang sudah mulai ketahuan dia butuh duit. Ya, mereka akan memanfaatkan, yang pertama memanfaatkan jamaah, yang kedua memanfaatkan agen. Nanti ada ketiga ya. Yang ketiga, mereka memanfaatkan investor. Nah, ya jadi hati-hati nih teman-teman yang diajak invest di travel umroh ini, hati-hati. Karena sebetulnya travel yang udah dananya udah settle, dia lagi nggak butuh duit, bahkan dia pun nggak akan ini teman-teman, dia nggak akan butuh investor ya. Nah jadi travel yang sudah terindikasi dia sedang tergulung di bom waktu adalah travel yang dalam keadaan butuh duit. Nah, dia akan memanfaatkan jamaah nih. Gimana cara dia memanfaatkan? Dia akan buat brosur promo yang di dalamnya menampilkan harga yang murah, lalu DP-nya ini besar, harus bayarnya DP-nya besar dan berangkatnya masih lama. Kenapa Mbak Evi berangkatnya lama? Karena dia masih gampang, nanti dipikirin tahun depan aja. Yang penting sekarang butuh duit secara cepat dan cash. Nah, bayangkan ini. Aku ajak kalian untuk berpikir ya. Mereka bikin umroh dengan keberangkatan dengan biaya 18 juta. Dengan syarat wajib DP 15 juta. Ini DP, wajib DP 15 juta. Nah, kira-kira menurut kalian tolong dijawab, kalau ada travel yang tiba-tiba, yang dia sudah berbulan-bulan, sudah setahun lebih dia memberangkatkan dan selalu berhasil, pemberangkatannya selalu berhasil. Sudah banyak testimoninya, sudah banyak orang yang berhasil diberangkatkan. Terus dia tiba-tiba bikin brosur harganya 18 juta. Kira-kira orang-orang yang ada di kampung-kampung, mbak-mbak yang sudah tua, ibu-ibu, dan orang-orang yang gampang mudah terpengaruh, kira-kira mau nggak teman-teman diminta DP 15 juta? Ayo coba komen. Travelnya ini termasuk kayak travelnya Kak Selma tadi, dia sudah pernah pakai travel itu loh tahun sebelumnya. Tiba-tiba dia buka umroh dengan keberangkatan 18 juta. Kira-kira mau nggak? Mau nggak? Ayo coba kalian komen, mau nggak kira-kira orang tergoda nggak dengan harga seperti ini? Mau kan teman-teman? Tuh kan? Mau, akan tergoda. Nah, aku ajak kalian untuk mikir ya. Kalau yang tergoda ini tadi 200 orang, travelnya cabangnya sudah di mana-mana. Ayo, sekarang kalian jawab. 15 juta kali 200 orang berapa, teman-teman? Ayo, 15 juta kali 200 orang berapa? Bayangkan. Ayo, 15 juta kali 200 orang, itu kita sudah ketemu angka 3 miliar ya. 3 miliar. Bayangkan teman-teman. Bisa mendapatkan uang 3 miliar dalam waktu sekejap. Gimana? Enak kan? Bisa mendapatkan uang 3 miliar dalam waktu sekejap. Di mana bisnis yang bisa mendapatkan 3 miliar tanpa modal? Ya bisnis travel umroh. Kita tinggal modalnya apa? Modalnya tinggal bikin aja brosur ya. Jadi kalau orang lain mau punya omset 3 miliar, dia harus modalnya banyak. Kalau travel umroh cuma modal aja brosur. Cuma modal aja agen. Punya aja agen yang banyak, ibu-ibu di kampung, ibu-ibu pengajian, itu gampang banget diajak jadi agen travel umroh. Disuruh bikin konten, disuruh syiar, tapi yang disiarkan ternyata oknum. Tapi yang dipromosikan ternyata oknum yang juga memanfaatkan para agen ini untuk menipu. Bayangkan teman-teman, agen itu jadi agen itu kasihan loh. Mereka kadang ujrohnya nggak dibayar, tapi kalau ada apa-apa dengan travel mereka yang dipolisikan. Nah,
Cuma modal brosur sama agen, mereka bisa mendapatkan 3 miliar. Katakanlah ini pinjaman ya teman-teman ya, 3 miliar tanpa agunan, tanpa jaminan. Bayangkan kalau kita travel ini tadi menggunakan pinjaman bank. Untuk pinjam uang 3 miliar ini teman-teman setengah mati, kalian kalau tahu. Untuk pinjam uang 3 miliar ini setengah mati. Ya, kita mau minjam ke bank 3 miliar harus punya aset, harus punya apa. Padahal boro-boro nih travel punya aset. Orang asetnya semuanya sudah dijualin, asetnya semua sudah digadein, ternyata rumahnya pun cuma rumah ngontrak. Akhirnya mereka sudah bingung deh, sudah serabut, udah apa ya, udah stres, udah nggak tahu lagi harus kemana. Akhirnya mereka menghalalkan segala cara, salah satunya dengan buka keberangkatan yang murah seperti ini. Akhirnya banyak orang yang tergoda, ibu-ibu pengajian semuanya tergoda ya, banyak yang tergoda. Akhirnya mereka mau ikutan DP 15 juta ini. Masuklah 200 orang dan didapatkan uang 3 miliar dalam waktu sekejap. Sekejap saja dapat 3 miliar tanpa harus melakukan pinjaman ke bank. Enak kan? Nah, ini red flag. Jadi tandai travel umroh yang menawarkan harga murah, minta DP-nya besar, tapi nggak jelas juntrungannya DP kemana. Nah, makanya jangan salahkan kalau zaman sekarang itu marak sekali orang-orang yang mengadakan umroh mandiri, teman-teman. Karena umroh mandiri itu lebih aman, ya. Ini aku memang menyuarakan, aku tidak memihak. Aku itu pernah menjadi jamaah, pernah menjadi penyelenggara travel, pernah menjadi komunitas umroh mandiri. Aku sama suamiku suka banget backpackeran. Jadi hampir di semua sisi lini dalam pertravelan ini aku sudah pernah merasakan semua, teman-teman. Makanya aku sekarang bisa kasih edukasi. Karena aku sudah pernah merasakan semuanya. Dan umroh mandiri atau umroh-umroh di komunitas itu aman karena ketika kalian DP 15 juta, mereka akan langsung membelikan kalian tiket pesawat. Nah, jadi paling enggak 15 juta ini ada juntrungannya. Enggak kayak gini, ini kan enggak ada juntrungannya uang kalian 15 juta kemana, ya. Jadi, jangan salahkan lagi warga Indonesia yang akhir-akhir ini mereka jadi suka umroh mandiri, jadi suka tipe-tipe umroh yang langsung isu tiket. Ya karena itu memang lebih safety ke mereka, ya. Seperti di komunitas Semua Bisa Umroh ya, di komunitasku. Aku tidak pernah membuka keberangkatan kalau lagi nggak ada tiket promo, karena memang tujuanku teman-teman membangun sosial medianya Semua Bisa Umroh ini untuk edukasi. Kalaupun nanti ada tiket promo kan sayang nggak dimanfaatkan. Jadi aku bantu teman-teman untuk mengumpulkan orang-orang yang mau beli tiket ini bareng-bareng sehingga nanti keberangkatannya bisa aku koordinir. Nah, kalau yang seperti itu tuh jelas tahu, jamaah tahu uangnya itu nanti larinya kemana, yaitu lari untuk dibelikan tiket seperti itu ya. Nah, jadi kita kembali lagi ya, ini adalah salah satu red flag. Salah satu red flagnya travel umroh yang sudah serabutan cari uang, yaitu dengan cara bikin paket-paket murah seperti ini untuk menghasilkan uang 3 miliar. Nah, akhirnya itu adalah cara yang mereka lakukan di bulan ke-11 ini, teman-teman. Putar otaknya dengan cara itu tadi. Akhirnya kekumpullah teman-teman uang 3 miliar ini tadi, sehingga di bulan 11 hore, ini mereka terselamatkan ya. Terselamatkan nih, hore, terselamatkan deh bulan 11, nggak jadi viral, nggak jadi dilaporin ya. Lalu teman-teman, sekarang jatahnya Kak Selma di bulan 12 dia berangkat bersama kedua orang tuanya. Sementara saldonya travel ini sudah zonk, sudah nggak ada. Sementara semua cara sudah pernah dilakukan di bulan-bulan sebelumnya. Mulai dari caranya dia menggunakan DP pelunasannya jamaah yang bulan-bulan selanjutnya udah dipakai. Sudah menjual dan menggadai aset sudah dipakai. Putar otak dengan nipu pakai brosur murah sudah dipakai. Nah, sudah nggak ada lagi caranya. Akhirnya di bulan ke-12 ini kena lah yang namanya tadi bom waktu ya. Bom waktunya meledaknya pas di bulan ke-12. Meledak deh bom waktu karena harus ada 100 jamaah yang diberangkatkan sementara saldonya sudah 0. Nah, kenapa rata-rata owner travel ini mereka tahu
Sebelum mereka ini tadi boom, bomnya meletus, mereka kenapa sudah lari? Ya karena ini tadi, mereka sebetulnya sudah memprediksi kejadian ini dari beberapa bulan sebelumnya teman-teman. Dari bulan ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 ini mereka sudah prediksikan, sehingga pas bulan ke-12 mereka tahu mereka sudah menyerah di bulan ke-12. Semua cara sudah dikerahkan. Di bulan ke-12 bomnya meletus, bom waktunya akhirnya meledak. Nah, akhirnya di titik krusial itulah terbongkar. Jamaah ada yang berani speak up. Kayak Kak Selma ini jamaahnya berani speak up. Nah, problemnya teman-teman, di travel umroh ini jarang ada yang berani speak up. Kenapa? Karena bisnis agama itu semua orang takut dijudge teman-teman, takut mereka dijudge. Dijudge apa? Kalau gagal umroh takut dibilang tetangganya, azab ini, kamu diazab sama Allah, mau umroh aja disusahin, digagalin. Nah akhirnya dia nggak berani speak up. Kadang juga ada yang nggak berani ngelaporin polisi karena memang uangnya sudah mepet, buat pelunasan aja mepet Mbak Evi. Belum lagi kalau lapor polisi itu aku harus mengeluarkan uang untuk bayar pengaduan, untuk bayar lawyer dan lain-lain. Jadi masuk akal juga sih kalau orang-orang jadi nggak berani ngelapor. Nah sebetulnya nih teman-teman, sebetulnya andai saja ya, andai saja orang-orang yang ada di bulan ke-9, bulan ke-10, bulan ke-11 ini tadi mau speak up. Sebetulnya praktek ini nggak akan bisa sampai ke bulan ke-12 kok teman-teman. Karena sebetulnya jamaah travel yang ikutan di bulan ke-9, bulan ke-10, bulan ke-11, mereka itu sudah merasakan kok. Mereka itu sudah merasakan kok travel ini mulai nggak beres ya. Jadi jamaahnya itu sebetulnya sudah merasakan. Nih, red flagnya apa? Ini red flag yang sudah dirasakan versi jamaah ya. Yang pertama, travelnya penuh dengan ketidakpastian. Nah, ini the big red flag. Nih, ini sudah red flag yang sangat ketara sekali adalah ketika travel ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, aku sekarang mau jelaskan dulu ya. Jadi, kalau kalian merasa kalian lagi ada keberangkatan umroh nih dengan sebuah travel, tapi H-7 kalian tanyakan ke adminnya atau ke kantornya ya, ini jadinya kita pakai pesawat apa? Ditunggu dulu ya Bu, infonya nanti akan kita info. Sampai hari ketiga, ini jadinya kita berkumpul di bandara jam berapa? Ditunggu dulu ya Bu ya infonya, nanti akan kita info. Nah, itu big red flag ya. Kalian kalau mau menghentikan praktek penipuan travel umroh di Indonesia, ayo harus berani speak up. Karena ketika kalian speak up, itu sudah mulai memutus rantai ini tadi, kita putuskan rantainya ini tadi teman-teman. Nggak sampai di bulan ke-12 ya. Nggak sampai di bulan ke-12 kita sudah bisa memutuskan rantainya ini tadi di bulan ke-9 ini teman-teman. Ya, bulan ke-9 ini kita sudah bisa memulai untuk menutupkan rantainya, rantai penipuannya itu dengan jamaah-jamaah yang berani speak up. Karena contoh yang bisa dirasakan oleh jamaah, red flagnya adalah travel ini penuh dengan ketidakpastian. Ya, travel ini penuh dengan ketidakpastian. Ini sudah bisa dirasakan loh sebetulnya sejak bulan-bulan ke-9. Nggak pastinya apa Mbak Evi? Ya nggak pasti, pesawatnya nggak pasti. Terus udah mau hari ketiga ya, ini bahkan dialami oleh orang-orang terdekatku sendiri ya. Sudah mau berangkat H-1, bayangkan H-1 ternyata pesawatnya ditukar. Kadang ya pihak travel itu menganggap bahwa jamaah umroh itu semuanya itu bodoh. Kadang travel itu menganggap semua jamaah itu gampang dikibulin. Padahal nggak semua jamaah itu bodoh teman-teman. Masa ya ada tiket pesawat tiba-tiba dirubah di H-3, H-1. Nggak mungkin lah teman-teman. Nggak mungkin. Tiket pesawat kita aja misalkan mau ke Surabaya ya. Kita mau ke Surabaya. Kita sudah bilang ke orang tua kita berangkatnya besok. Mungkin nggak sih hari ini kita bilang, Bu nggak jadi berangkat besok, tiketnya udah aku rubah untuk lusa. Mana ada tiket pesawat lokal aja nggak bisa seenaknya seperti itu, apalagi internasional teman-teman. Nah jadi ketidakpastian yang bisa kalian antisipasi adalah dengan menanyakan perihal visa ya.
Visa itu amannya teman-teman 2 minggu atau 1 minggu sebelum berangkat itu sudah harus diisut. Tiket juga sudah harus dimiliki. Jadi kalian sebagai jamaah wajar kalian bertanya. Apalagi di brosur-brosur, karena kalian kan mendaftar umroh itu karena tergoda dengan brosurnya kan ya. Jadi di brosur itu biasanya kan sudah diinfokan. Di brosur itu sudah diinfokan. Nanti kita akan pakai pesawat ini. Nah, jadi kalian itu punya hak untuk menanyakan. Punya hak untuk menanyakan apakah benar kita akan nanti naik pesawat itu. Apakah benar nanti yang terrealisasi adalah pesawat itu. Kalian punya hak dan kalian harus berani menanyakan ya. Jadi salah satu bentuk ketidakpastian adalah tidak pasti pesawatnya. Kalau di awal ini tiket pesawat ini sudah nggak pasti ya. Tiket pesawat sudah nggak pasti. Nih, ketidakpastiannya pertama yang gampang banget kita lihat itu adalah tidak pasti tiketnya. Tiket flight. Nah, kalau dari tiket flightnya ini, saya kerja di travel sering juga maskapai seenak jidat, biasanya GA Malayan. Nah, itu beda cerita ya Kak, tapi selagi kita benar-benar memang membelikan itu kita bisa kok membuktikan kepada jamaah kalau memang yang merubah ini adalah GA atau Lion dan lain-lain, itu kita bisa, tapi maksudnya harus ditunjukkan bukti yang memang betul-betul akurat, bukan kayak ngibulin jamaah gitu ya. Nah, jadi tiket flight ini teman-teman, kalau dari tiket flightnya ini sudah nggak jelas, mustahil travel itu akan pesan hotel, akan pesan bis, akan pesan tour. Nah, ini sudah nggak akan jelas semuanya. Karena menurut kalian nih ya, aku ajak kalian untuk berpikir, kalau tiket pesawatnya belum terbeli, mungkin nggak kita akan booking hotel? Mungkin nggak? Mungkin nggak teman-teman? Kalau travel ini tiketnya ini belum jelas ya, kalau tiketnya ini belum jelas, mungkin nggak sih travel ini sudah booking hotel? Aku mau tahu nih jawaban kalian, mungkin nggak kira-kira? Itulah yang akhirnya menyebabkan di Indonesia itu punya sistem yang namanya Sisko Patuh. Nah, Sisko Patuh itu ID card teman-teman. ID card. Ini ada fotonya ya. Nah, di belakang ini ada tertera nama hotelnya apa di Mekah, nama hotelnya apa di Madinah. Nah, jadi teman-teman, di Sisko Patuh ini juga red flag-nya, Sisko Patuhnya nggak akan real. Hotel yang tertera di sini, di Mekah Madinah, tidak akan sama dengan hotel yang nanti kalian tempati. Nah, sekarang aku mau tanya nih, ada 447 orang yang gabung di live ini ya. Aku mau tanya, teman-teman ada nggak sih yang dulu waktu umroh, Sisko Patuhnya di ID card-nya itu tidak sama dengan realisasi hotel yang teman-teman tempati? Ada nggak? Ada nggak? Coba kalau ada, teman-teman jawab ada, biar teman-teman yang lain itu tahu kalau memang yang aku omongkan ini bukan sekedar omong kosong gitu. Kalau memang yang aku omongkan ini emang bener. Tuh kan, banyak yang jawab ada Kak Macalita, aku ada, saya Mbak, nama hotel nggak sesuai. Nah, jadi buat teman-teman yang selalu penasaran, kenapa Mbak hotelnya kok nggak sesuai sama Sisko Patuh? Nah, itu adalah alasannya, salah satunya ini. Jadi travel ini sudah nggak jelas nih, sudah nggak jelas. Padahal kan dari anjuran Kemenak kita sudah harus punya 5 pasti ya, pasti pesawatnya, pasti hotelnya, itu salah satunya, pasti visanya. Nah, travel yang di Sisko Patuh hotelnya nggak sama, kayak realisasinya itu kan sudah tidak pasti. Jadi secara aturan negara itu kan sudah menyalahi aturan negara. Jadi mereka menginput nama hotel yang fiktif di inputan Sisko Patuh ya. Jadi itu adalah salah satu red flag-nya. Travel yang penuh ketidakpastian, kalau kalian mau menghentikan penipuan travel umroh di Indonesia ini, kalian semua harus berani speak up. Nah, speak up dong teman-teman.
Kapan kita mau terus seperti ini? Kalian nggak kasihan? Teman-teman yang sekarang bisa join di live TikTokku, itu kalian termasuk orang-orang teredukasi, orang-orang terpelajar. Masa kalian akan diem aja? Kita semua bersaudara kok. Kita nggak ada saingan travel, saingan antara umroh mandiri dan lain-lain, nggak ada. Kita semua itu bersaudara. Kita bersaudara, kita bersatu untuk menyelamatkan. Siapa yang harus kita selamatkan? Nenek-nenek, teman-teman di daerah. Kasihan mereka. Ada juga tukang-tukang becak yang nabung puluhan tahun, akhirnya mereka gak jadi berangkat. Kasian banget mereka. Kita berjuang, kita speak up untuk menyelamatkan orang-orang seperti ini, teman-teman, agar sudah stop 2025 udah gak ada lagi kita lihat berita travel yang nakal, oknum travel yang gagal memberangkatkan jamaah umroh ini, supaya terhenti gitu loh. Kalau semuanya gak ada yang berani speak up, ya mereka akan tetap merajalela, kejahatan ini akan tetap merajalela karena gak ada yang berani speak up. Nah, masalahnya nih teman-teman, orang yang sudah ada di tanah suci ini, kenapa mereka tidak berani speak up? Karena mereka didoktrin ketika umroh mereka harus sabar. Nah, harus sabar gitu kan pasti. Katanya Kak Maca Cilit, apa sih Kak, namamu susah banget sih. Ini ya, bentar aku pin. Habis gimana Mbak? Kita dapat psikopatunya pas udah di bandara. Nah ini ternyata kemudian kita juga nggak tahu dibawa ke hotel mana. Ini udah red flag banget sih Kak Maca. Ini travelmu ini sudah red flag banget karena kalau psikopat tuh memang dibagi di bandara. Tapi sebetulnya sebelum kakak berangkat itu kakak sudah tahu loh nanti di sana itu seperti apa hotelnya. Kalau kayak gitu jadi kasihan gak sih ke yang sudah bayar full, takutnya fasilitasnya tidak sesuai. Nah makanya teman-teman harus pandai-pandai belajar tentang dunia travel ini supaya kalian bisa menyebarkan kepada sebanyak-banyak orang. Nah ini bener nih katanya Kak Feby Angelia nih. Katanya itulah yang diberikan Allah untuk tamu-tamunya. Nah makanya teman-teman, inilah yang harus kita putus talinya dengan cara kita harus berani speak up. Kalau semuanya sabar, kalau semuanya mau menerima, itu teman-teman akan seperti ini bergulir terus ya. Ini seperti bergulir terus, gak akan ada selesai-selesainya Indonesia dari praktek yang seperti ini ya. Oke, lalu kenapa nggak berani speak up? Pertama sabar, yang kedua ditakut-takutin ya, ditakut-takutin. Kalau umroh itu harus ngomong yang baik-baik, Kalau umrohnya ini ngomong yang buruk-buruk, nanti umrohnya nggak mabrur. Nah, ini ditakut-takutin. Apalagi satu kata yang aku paling nggak suka itu adalah kalau travel sudah bilang kayak gini. Apa yang kita dapatkan di tanah suci itu, ya, apa yang kita dapatkan di tanah suci itu adalah balasan dari apa yang kita perbuat di Indonesia. Nah, kalau udah kayak gitu tuh kita udah mulai takut mau speak up. Takutnya aduh apa ini aku diazab ya dan lain-lain. Padahal teman-teman sudah aku tanyakan ya dengan Ustadz. Padahal kita sebagai umat Islam itu kita wajib loh untuk untuk menanyakan hak kita ya, untuk membela hak kita. Di Islam saja kita diperintahkan untuk menjaga harta kita, untuk membela kalau itu harta kita, kita harus memperjuangkan harta kita. Nah ini adalah sebagian dari ikhtiar kita untuk membela hak kita ya, untuk membela hak kita. Katanya Kak Zia, saya berontak di grup. Biasanya orang-orang yang suka speak up itu biasanya dikeluarkan sih dari grup, kalau nggak gitu di blok. Kami dulu umroh katanya di brosur 12 hari tapi ternyata cuma 9 hari. Ya seperti itulah teman-teman ya, rata-rata terjadi seperti itu karena ya mereka butuh dana. Oke, jadi setelah teman-teman tahu prakteknya seperti ini, aku mau tahu berapa orang di sini yang mau memperjuangkan dunia travel umroh di Indonesia, mau speak up, mau menyampaikan edukasi ini kepada sebanyak-banyaknya orang, mau supaya 2025 Indonesia sudah terbebas dari penipuan travel umroh. Teman-teman komen mau. Ayo, semoga dengan komen kita semua, dengan niat kita semua, kita ini sekarang ada 400 orang lebih loh teman-teman, disatukan sama Allah di live ini. Kita punya tujuan yang sama semua. Kita mau men-speak upkan hal ini, kita mau membela saudara-saudara kita yang sudah menjadi korban travel umroh. Kita mau bersatu. Insya Allah dari gerakan ini teman-teman kita akan menjadi besar.
dan kita akan didengarkan. Walaupun kita tidak didengarkan oleh manusia ya, tapi insya Allah doa-doa kita, semangat kita malam ini akan menggetarkan langit dan pasti Allah dengar teman-teman. Pasti Allah dengar, dan kalau Allah sudah menolong teman-teman, kalau Allah sudah menolong, itu Allah akan mendatangkan pertolongan bahkan dari arah yang tidak terduga-duga. Dari arah yang tidak terduga-duga. Aku teman-teman ya, kalian kalau tahu ya, di sosmedku yang sebelah, aku itu beberapa, aku mau tunjukkan ya, aduh semoga nggak kena restriction ya. Bentar, aku tuh sampai pernah ya teman-teman ya, saking aku sebelnya dengan penipuan travel umroh ini, aku DM-in anggota-anggota DPR. Kalian kalau tahu ya, aku DM-in anggota-anggota DPR. Salah satunya itu tahun lalu itu ada Pak Mufti Anam ya, Pak Mufti Anam yang beliau itu tertipu travel umroh pas beliau ini lagi umroh itikaf Ramadan. Dalam hatiku gini teman-teman, ya Allah, akhirnya ada anggota DPR yang ketipu travel umroh. Bukannya aku nyukurin, enggak, tapi aku berpikir gini, akhirnya teman-teman ada orang wakil rakyat kita yang ketipu, sehingga aku harapkan dari beliau yang ketipu ini tadi, beliau bisa mendengar keluhan rakyat di Indonesia ini bahwa banyak sekali korban-korban. Beliau saja yang anggota DPR ini tadi tertipu, apalagi kita yang orang biasa. Makanya aku tuh sampai DM anggota-anggota DPR, aku DM-in, coba ya teman-teman ya. Nih ya. Aku tuh sampai DM ya. Assalamualaikum Gus. Gus, mungkin menurut Gus Anam kejadian yang Gus Anam alami adalah musibah. Tapi ini adalah jawaban dari doa-doa saya. Aku nggak bisa nampilin lama ya, karena nanti kena restriction ya. Aku bacain ya teman-teman ya, aku bacain ya. Bahwa aku memperjuangkan tentang penipuan travel umroh itu bukan cuma akhir-akhir ini, bukan untuk cari sensasi teman-teman, tapi sudah dari bertahun-tahun yang lalu teman-teman. Tapi aku merasa bahwa perjuanganku ini pasti akan ada ujungnya kok, pasti akan ada hadiahnya kok dari Allah. Dan aku yakin pasti Allah akan menurunkan pertolongan untukku dan untuk perjuanganku dan teman-teman semua yang memperjuangkan tentang travel umroh ini. Pasti Allah akan tolong dari arah yang tidak terduga-duga, dan aku mau kalian ada dalam bagian kita memperjuangkan supaya tahun depan 2025 Indonesia sudah bebas dari penipuan travel umroh ya teman-teman. Aku mau bacakan nih suratku untuk salah satu anggota DPR ya. Assalamualaikum Gus. Gus, mungkin menurut Gus Anam kejadian yang Gus Anam alami adalah musibah. Tapi ini adalah jawaban dari doa-doa saya selama ini. Akhirnya ada sosok yang mau speak up tentang dunia perumrohan. Gus, saya selama ini aktif di TikTok untuk mengedukasi jamaah umroh seputar penipuan travel. Dan kasus seperti ini luar biasa banyak Gus. Semoga Allah mempertemukan kita. Ada banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan demi umat. Aku ngirim DM ini ke beliau, tapi nih ya, tapi karena nggak dibaca kan, kalau kita ngesend DM itu kan kita terbatas ya, kita nggak bisa ngesend, dan akhirnya sampai sekarang nggak dibaca ya sampai sekarang. Dan kalian tahu nggak teman-teman, one day kemarin waktu aku nge-react tentang selebgram yang influencer yang transgender itu, akhirnya videoku ini di repost sama Gus Anam ya, sama anggota DPR, sama Pak Mufti Anam ya, di repost. Dari situ aku bilang, oh berarti langkahku untuk terdengar kepada dewan-dewan rakyat ini kurang sedikit lagi nih nyampe, dan itu sudah salah satu sinyal ya teman-teman dari Allah bahwa memang perjuangan ini pasti akan membuahkan hasil. Tapi aku tetap semangat aja kayak gini ya, malam-malam nge-live padahal capek, padahal besok lagi ada pekerjaan, tapi aku merasa semangat teman-teman, semangat karena hal ini itu demi kebaikan, dan pasti akan membuahkan hasil. Walaupun hal ini tidak bisa aku rasakan mungkin di era sekarang, pasti perjuangan ini akan bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Kan nggak mungkin kan sampai zamannya anak-anak kita masih ketipu travel umroh terus, kan nggak mungkin. Semoga ya teman-teman, semoga 2025 Indonesia bebas penipuan travel umroh. Oke teman-teman, sebelum kita tutup live hari ini, aku mau rekap ya tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan semoga materi tentang penipuan travel umroh ini bisa kita lanjutkan di live esok dan esok harinya. Semoga makin memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Jadi hari ini tadi kita mempelajari tentang penipuan travel umroh ya. Kita mempelajari tentang penipuan travel umroh.
Oke, penipuan travel umroh terjadi di salah satu influencer yang tadi aku react videonya di TikTok, ada Kak Selma. Beliau ini adalah menantunya Pak Amin Rais ya, yang seharusnya 4 hari lagi beliau berangkat umroh tapi sudah diblok oleh CS dan ownernya sudah lenyap. Nah, aku coba jelaskan ke teman-teman kenapa hal ini bisa terjadi, karena faktor utamanya adalah karena dana. Travelnya sudah nggak punya uang lagi untuk memberangkatkan jamaah, sehingga terjadilah kegagalan pemberangkatan ini. Dan teman-teman, kalian pasti bertanya, Mbak Evi, nggak mungkin travel nggak ada dana, kan jamaah sudah melakukan DP dan pelunasan sudah ditransfer ke rekening travel. Kenapa kok bisa nol dananya? Kenapa? Tanda tanya kalian. Aku jelaskan bahwa dananya ini digunakan untuk kebutuhan lain. Kebutuhan lain contohnya apa? Contohnya memberangkatkan jamaah yang lain. Jadi, walaupun sekarang problemnya ini terjadi di bulan Desember, sebetulnya masalah keuangan ini sudah dialami travel mulai bulan 9, 10, 11, dan 12. Dan dananya yang harusnya sekarang digunakan untuk memberangkatkan grupnya Kak Selma sudah habis digunakan untuk melakukan pemberangkatan di bulan-bulan sebelumnya ini. Karena mereka sudah mempunyai problem keuangan sudah dari bulan-bulan sebelumnya. Sehingga gali lobang tutup lobang, gali lobang tutup lobang ini lama-lama menjadi bom waktu dan pasti akan meledak. Dan apesnya adalah meledaknya di bulan Desember ini, sehingga yang dirugikan adalah jamaah-jamaah yang nggak bisa berangkat di bulan Desember dan bulan-bulan selanjutnya. Jangan sangka teman-teman, yang mungkin kalian maksud yang jadi korban cuma yang nggak berangkat bulan Desember, jangan sangka masih ada bulan-bulan selanjutnya, Januari, Februari, Maret, April. Mereka mungkin sudah menerima pendaftaran di bulan-bulan ini dan zong semua teman-teman ini, zong, akhirnya mereka semua nggak bisa berangkat. Mau lapor polisi, pasti mereka sudah lapor polisi, tapi kemungkinan dari kasus-kasus yang sudah terjadi ya, kemungkinan untuk bisa balik uangnya itu sangat minim sekali. Nah, karena travel udah nggak punya uang, mereka akan putar otak nih. Mereka putar otak memanfaatkan jamaah, bikin brosur promo dengan harga murah, DP besar, tapi berangkatnya masih lama karena mereka butuh duit, ya. Setelah itu mereka akan memanfaatkan agen. Mereka memanfaatkan agen dengan cara ngasih reward nih. Agen, siapa yang bulan ini bisa booking seat 30 jamaah akan dapat mobil Pajero, akan dapat ini, dan agen pun juga gampang banget terayu, bujuk rayu oleh reward. Akhirnya agennya kemakan booking seat lah, padahal untuk booking seat satu orangnya dikenakan 5 juta. Jadi agen cari uang 30 Pax kali 5 juta, akhirnya agen-agen ini harus bayar 150 juta. Nggak apa-apa, mereka mikir, nggak apa-apa 150 juta dapat Pajero ya. Padahal 150 juta ini yang 30 juta digunakan untuk DP Pajero. Emang dikasihkan sih Pajero, tapi dikasihkan Pajero yang masih utang dan harus dicicil ya. Berarti enak kan dari agen-agen. Aduh, maaf ya teman-teman yang oknum-oknum travel umroh yang merasa terbongkar di sini. Aku tidak menjelekkan travel ya. Kalau travel kalian amanah, nggak mungkin takut dengan penjelasan seperti ini ya. Jadi agen-agen ini tadi disuruh deposit untuk 30 pax. Satu paxnya 5 juta. Berarti agen-agen ini tadi tergoda ya dengan tawaran si owner ini tadi. Akhirnya mereka kasihlah si owner uang 150 juta dengan iming-iming Pajero. Padahal 150 juta ini pinternya owner kan dapat dari agen 150 juta nih. 30 jutanya digunakan DP Pajero ya. Pajeronya dikirim ke rumah agen, tapi Pajeronya Pajero utang ya. Pajeronya Pajero utang. Makanya jadi agen jangan mudah tergoda dengan tawaran-tawaran reward dari owner-owner oknum travel umroh yang suka menjanjikan hal-hal yang berlebihan. Nah, selain memanfaatkan agen, mereka juga memanfaatkan investor. Investor ini juga mudah sekali terperdaya karena dijanjikan, ayo invest di travelku, cukup invest 100 juta, dalam waktu 1 bulan akan aku kasih gratis 1 umroh. Siapa yang nggak mau teman-teman? Zaman sekarang banyak orang yang punya uang 100 juta. Banyak banget orang yang punya uang 100 juta, maulah cuma naruh uang 100 juta 1 bulan dapat gratis umroh. Nah, akhirnya travel ini tadi punya dana-dana segar nih tanpa harus utang ke bank. Mereka punya dana-dana segar. Akhirnya teman-teman, mereka terkumpul lah uang-uang ini tadi.
untuk memberangkatkan jamaah, tapi itu lagi kembali lagi itu menjadi sebuah bom waktu ya, menjadi sebuah bom waktu. Mungkin bulan pertama, kedua, ketiga terselamatkan, tapi mungkin bisa juga bom waktunya akan meledak di bulan selanjutnya. Jadi teman-teman, agen travel dan lain-lain yang terjerat dengan kasus seperti ini segera melakukan yang namanya taubat. Minta tolonglah ke Allah. Taubat, minta tolong ke Allah. Pasti Allah tolong, pasti Allah tolong. Selagi kita masih ada niat baik, kita masih ada keinginan untuk menyelamatkan hak-hak jamaah, pasti Allah akan tolong ya. Jadi segera bertaubat, hentikan ini semua, mengaku bersalah kepada jamaah, pasti jamaah akan tolong, Allah pun juga akan tolong. Jangan sampai menzolimi jamaah, menipu jamaah, apalagi sampai lari ya. Dan sebetulnya kita sudah bisa melihat travel-travel yang punya red flag seperti ini dengan banyaknya ketidakpastian dari travel ini. Tiketnya nggak pasti, hotelnya nggak pasti, bisnya, turnya semuanya nggak pasti. Itu adalah salah satu ciri-ciri travel yang sudah mulai bermasalah keuangannya. Nah terakhir, aku mengajak kalian semua untuk speak up teman-teman. Yuk kita speak up. Yuk kita speak up semua, mulai bikin konten-konten tentang edukasi, jangan mudah tertipu travel umroh. Kalian share konten ini, insya Allah ini nanti akan aku upload ya di YouTube-nya, semua bisa umroh official, semua bisa umroh official. Teman-teman nanti tonton dan sebarkan videonya kepada banyak orang. Materi ini tidak selesai teman-teman, ini masih banyak sekali. Aku belum lagi menjelaskan kepada kalian tentang red flag yang lain ya. Jadi masih banyak sekali yang bisa kita kulik ya. Jadi aku mau minta bantuan kalian untuk speak up, untuk sama-sama kita doa semoga 2025 Indonesia terbebas dari penipuan travel umroh. Masya Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia nih hari ini nonton liveku. Kita akhiri hari ini dengan sesi tanya jawab ya. Maaf tadi aku nggak bisa konsen untuk baca komen kalian. Aku nggak bisa bacain komen kalian satu persatu karena tadi masih konsen untuk ngasih materi ya. Sekarang kita coba baca pertanyaannya kalian. Kak, saya sudah DP untuk umroh 17 Februari, tapi katanya belum dibikin itinerary-nya, itu aman nggak ya? Itu sudah termasuk red flag ya teman-teman. Jadi travel yang oke itu saat mereka buka keberangkatan, itu mereka sudah bisa menentukan itinerary-nya ya. Itu travel yang oke. Jadi kalian kalau mau cari travel yang pada saat kalian belum bayar dia sudah bisa menyuguhkan itinerary atau jadwal perjalanan, mau kemana dulu, berapa hari. Itu salah satu tanda travel yang oke. Kalau Kak Jib Beralani MHU Aceh, kalau travel yang belum punya PPIU membawa jamaah dengan cara konsorsium, bagaimana itu Kak Evi? Kalau sebetulnya gini teman-teman, travel yang belum punya PPIU itu belum tentu mereka nggak amanah ya. Jadi belum tentu mereka nggak amanah. Cuma di negara Indonesia ini punya aturan bahwa yang bisa mengkoordinir orang untuk bisa mengkolek dana, yang bisa mengkolek dana untuk orang-orang berangkat umroh itu wajib travel yang sudah ber-PPIU ya. Jadi itu ya, sebetulnya orang-orang yang nggak ber-PPIU itu belum tentu mereka itu nggak amanah. Cuma negara kita punya aturan. Nah, jadi kayak gini, belum tentu orang-orang yang nyetir di jalanan yang nggak punya SIM itu belum tentu mereka nggak bisa nyetir. Kadang mereka profesional, cuma mereka nggak punya SIM. Jadi mereka bisa nggak Mbak Evi nyetir mobil? Bisa, cuma mereka punya resiko kalau nanti ada cegatan, ada operasi lalu lintas, ada polisi, mereka akan kena tilang. Nah, kalau dibilang boleh nggak Mbak Evi bawa mobil? Ya boleh, semua orang kan punya hak untuk bawa mobil, cuma mereka punya resiko yang harus mereka tanggung pribadinya mereka masing-masing. Ketika ada operasi lalu lintas, mereka akan kena, sama seperti itu teman-teman. Jadi bukan berarti yang nggak punya PPIU itu nggak amanah, tapi itu adalah bentuk kehati-hatian negara Indonesia untuk membentengi kalian juga. Nah, tapi sukanya sekarang itu orang-orang gini, Mbak Evi, masalahnya yang nipu-nipu itu juga yang punya PPIU. Nah, itu juga bingung juga aku ya jawabnya gimana. Kalau sampai H-1 bulan tapi belum isut, bagaimana ya Kak? Sebetulnya memang ada travel yang amanah tapi mereka belum isut karena grupnya ini belum tercukupi. Karena gini, satu bis itu kan isinya 47 orang ya.
travel kalian ini ternyata baru dapat 20 jamaah. Mereka mau ngefullin dulu. Nah, itu kadang mereka menunda-nunda beli tiket dengan asumsi mereka akan mendapatkan jamaah lain. Nah, tapi itu juga termasuk apa ya? Termasuk ke inian juga ya, kenekatan juga karena makin mendekati hari keberangkatan tiketnya akan makin naik. Dan salah satunya juga travel itu kadang ada yang belinya deket-deket hari dengan harapan mereka bisa dapat tiket rontokan ya. Tiket rontokan itu kadang dijual murah, tapi kan juga nggak bisa kita dapat tiket rontokan untuk satu grup besar. Jadi kalau menurutku lebih baik sebelum menentukan harga betul-betul dipertimbangkan, tiketnya diamankan dulu gitu. Teman-teman jangan jangan sebut nama travel dong ya, jangan sebut nama travel. Bentar ya, aku baca dulu ya. Katanya Kak Syafi, SBU bikin travel resmi aja, biar bukan komunitas tapi PPIU. Kak Syafi harus scroll TikToknya SBU sampai bawah deh. Gak apa-apa Kak, yang penting dicek apakah tiketnya benar atau enggak apa ini. Aduh, karena aku bacanya dari bawah teman-teman ya, jadi nggak bisa mudeng sama percakapan kalian. Bentar ya, aku mau baca pertanyaan kalian ya. Kak Nur Hakimah, Kak bagaimana kalau DP pertama adalah digunakan untuk pembelian tiket pesawat? Nah justru ini yang paling aman teman-teman. Metode yang aku gunakan di komunitas Semua Bisa Umroh itu adalah metode seperti itu. Jadi kayak contohnya nih ya, keberangkatannya SBU sekarang yang masih tersedia, yang masih bisa kalian pesan. Nah jadi promo deh. Ya nggak apa-apa, kan tadi ilmunya sudah banyak. Ini aku berikan contoh, kayak misalkan hari ini kalau kalian mau daftar umroh di SBU, yang tersedia hanya untuk keberangkatan Agustus tahun depan. Tapi harganya 23 juta. Murah kan teman-teman? Murah kan? Murahnya kenapa Mbak Evi? Murahnya karena kita pakai tiket promo. Nah jadi kita minta kalian untuk DP 12 juta. Tapi DP ini bukannya gak jelas juntrungannya ya. DP ini langsung kita gunakan untuk beli tiket pesawat ya. Jadi kalian transfer ke kita proseskan tiket pesawatnya, kita kirimkan tiket pesawat ke kalian. Justru itu menurutku metode seperti ini adalah metode teraman zaman sekarang ya. Zaman sekarang metode teraman. Karena walaupun berangkatnya masih Agustus guys, kalian sudah punya kepastian. Oh iya, aku nanti berangkatnya tanggal 4 Agustus. Pesawatnya pakai Singapore Airlines. Durasinya 9 hari. Tiket pulangnya juga sudah ada. Kalau mau tahu tiketnya valid atau enggak, fiktif atau enggak, teman-teman tinggal masuk ke websitenya Singapore Airlines, dicek kode bookingnya berapa, akan keluar nama kalian, tanggal kalian, sehingga kalau kalian karyawan, kalian akan lebih mudah lagi menentukan tanggal cuti, mengajukan cuti, itu akan lebih mudah. Kenapa kita butuh ketenangan dalam hal mempersiapkan ibadah? Karena kalau hati kalian masih was-was, kalian tidak bisa tenang dalam belajar tentang umroh, manasik tentang umroh. Bagaimana bisa kalian tenang kalau kalian masih was-was, takut ketipu? Kalau di SBU, kita sudah memberikan tiket pesawat kalian pulang pergi ya. Jadi selain ketenangan kita karena bergantung kepada Allah, ikhtiar kita juga dengan cara memberikan kalian tiket pesawat pulang pergi, sehingga selanjutnya kita bisa bersamai kalian melakukan mentoring untuk belajar tentang umroh itu sudah dalam keadaan hati yang tenang. Itu ya. Jadi menurutku cara umroh paling aman saat ini adalah cara yang digunakan, bukannya overclaim ya teman-teman, tapi ini menurut studiku sendiri adalah cara yang digunakan oleh SBU seperti saat ini. Begitu kalian transfer, kita langsung kasihkan kalian tiket pesawat gitu. Kalau misalnya Agustus gagal berangkat gimana Kak? Apakah tidak merugikan pihak SBU? Enggak dong, enggak merugikan, karena kalau kalian gagal berangkat ya, maka uang kalian juga akan hangus karena uang itu sudah diatasnamakan diri kalian di maskapai. Kecuali ada keadaan-keadaan seperti meninggal dunia ya teman-teman. Sudah 2 jamaah kita yang qadarullah Allah panggil sebelum mereka bisa menunaikan, padahal mereka sudah membeli tiket. Itu kemarin sama Mbak Lara diuruskan ke pihak Singapore Airlines-nya. Alhamdulillah bisa di-refund 100%. Ada potongan berapa persen gitu ya. Itu yang satu. Yang satunya lagi atau ada potongan sekitar 10-15% gitu.
Bagaimana caranya supaya bisa menghubungi SBU? Teman-teman bisa masuk ke profil TikTokku. Di situ ada link, teman-teman klik aja. Keberangkatan Agustus tanggal berapa Mbak Evi? Tanggal 4 Agustus teman-teman ya. Oke. Aku akan baca lagi ya bentar. Katanya Kak Maulana Harsono, semua yang Ibu omongkan adalah fakta. Ya memang mengungkapkan fakta itu memang tidak mudah ya teman-teman. Semoga lebih banyak lagi yang berani speak up teman-teman ya. Jangan cuma aku aja. Semoga lebih banyak lagi yang berani speak up. Sehingga aku tuh tidak berjuang sendirian ya teman-teman. Kita harus memperjuangkan loh. Umroh ini adalah ibadah. Jadi nggak mungkin kan Indonesia akan terus saja kayak gini terus. Umroh komunitas itu juga tidak benar, tidak sesuai dengan aturan Kemenak. Nah, kalau komunitasnya sudah punya PPIU gimana, Kak? Jadi teman-teman ya, kita itu harus membuka pengetahuan kita dan wawasan kita itu semaksimal mungkin. Ini ilmu ya. Ini ilmu ini mahal. Ilmu ini mahal karena aku akan bagi ilmu gimana cara mendapatkan jamaah umroh banyak tanpa kita harus hard selling. Ini untuk penutup ya. Ini ilmu mahal ya. Kalau kalian tahu SBU ini bisa mengumpulkan bisa penuh satu bis dalam hitungan jam aja loh. Bayangkan, tanpa ada agen, tanpa ada kantor cabang, tanpa kita bikin brosur, nggak sempet bikin brosur. Kalau kita bikin keberangkatan, pernah rekor cuma beberapa jam, nggak sampai 3 jam, itu satu bis full. Percaya nggak kalian bisa seperti itu? Ini karena ilmu mahal nih ya, harus tap layar dong sampai kalau nanti tercapai 40.000 ya, ingatkan aku ya. Kalau nanti tercapai 40.000 akan aku bagi ini ilmu mahal untuk kalian. Supaya teman-teman yang dari travel umroh ini teman-teman bisa upscale ya, supaya bisa upscale dalam bidang pemasaran travel umroh ini supaya nggak terpatok gitu sama apa-apa harus dicantumin PPIU, apa-apa harus dicantumin nama PT gitu. Oke, nanti ingatkan aku ya kalau sudah 40.000 like. Kalau dicek PPIU-nya tapi akreditasinya tidak ada, artinya apa? Artinya travelnya belum melakukan akreditasi Kak. Dan per bulan kemarin ya, Kemenak ini sudah mulai membekukan travel-travel yang tidak melakukan akreditasi. Dan itu PR yang besar banget untuk travel teman-teman. Karena akreditasi itu tidak mudah, banyak sekali poin yang harus dilewati sehingga satu travel ini bisa mendapatkan akreditasi. Bisa dapat akreditasi B aja udah alhamdulillah, apalagi travel-travel yang akreditasinya A itu keren banget ya. Jadi itu menjadi salah satu poin penilaian juga ya teman-teman untuk jamaah ya. Dia satu travel mendapatkan akreditasi A itu luar biasa. Mbak, kalau travel tiba-tiba ubah jadwal sampai 2 minggu ke depan, biasanya karena apa ya? Kak Jom Tour, itu karena travelnya belum beli tiket pesawat, Kak. Travelnya belum beli tiket pesawat, prediksinya dia meleset. Dia memprediksikan gini, oke lah nanti kita beli tiket pesawat, waktunya kurang-kurang 2 minggu, tapi mungkin prediksinya mereka nyari tiket rontokan, mereka nyari tiket yang lebih murah, mereka nggak berani komitmen ya udah beli tiket secepatnya supaya grupnya cepat beres. Mereka masih menunda-nunda, akhirnya pas hari H tiketnya naik, akhirnya mau nggak mau mereka diundur lagi 2 minggu, dan 2 minggu pun itu belum tentu juga diberangkatkan. Ya kalau 2 minggu mereka dapat tiket yang harganya murah, kalau harganya makin melambung ditunda lagi gitu terus. Teman-teman jangan ngiklan ya teman-teman, tidak etis ya. Intinya jangan tergoda dengan harga terlalu murah. Logikanya ini kan bisnis, mana ada bisnis yang mau rugi. Ya benar juga sih Kak, travel haji khusus dan umroh plus, tapi tidak juga semua harga murah itu nipu, tidak juga semua harga mahal itu pasti amanah gitu ya. Jadi kalian memang harus mempelajari nih poin-poinnya apa, poin-poin red flagnya travel oknum-oknum yang melakukan penipuan itu apa. Jadi banyak kok termasuk SBU. Kita tahun kemarin aja ada umroh kita yang berbiaya 16 juta. Kalau dipikir kan nggak masuk akal. Nah, tapi kita juga bukan nipu karena kita bantu teman-teman untuk umroh menggunakan tiket promo. Qadarullah, tahun kemarin itu kita dapat tiket promo dari Saudi Airlines, teman-teman. Kalau kalian bilang nipu, itu 150 orang itu sudah berangkat, bahkan sudah pulang, teman-teman ya. Bahkan 3 bis, kita memberangkatkan 3 bis, kita dapat
tiket dari Saudi Airlines start dari Solo cuma sekitar 4 juta 5 jutaan. 5 pasti umroh, pasti izinnya, pasti jadwalnya, pasti pesawatnya, pasti hotelnya, pasti visanya. Nah, itu kalian pastikan dulu ya. Katanya Kak Longing for Medina awalnya dari First Travel ya semua ini. Sebetulnya sebelum First Travel itu ada juga Kak. Cuma sebetulnya umroh ini kan baru boomingnya di tahun-tahun di atas tahun-tahun 2013 ya. Kalau dulu itu kan kita tetangga kita yang ke Tanah Suci kan pasti mereka cuma haji ya. Jadi memang yang meledak banget itu memang kasus First Travel. Kak Syafi Sofiani salah juga non PPIU beli Siskopatu dari PPIU resmi. Kenapa nggak buat travel saja? Sebetulnya agak membingungkan ya teman-teman ya. Peraturan Kemenak itu seperti ini. Orang-orang yang memberangkatkan umroh harus punya PPIU. Tapi ketika kita mau mengurus PPIU ya, beberapa teman mau ngurus PPIU itu ada syaratnya harus sudah pernah melakukan keberangkatan umroh. Kadang kan, gimana sih gitu. Tapi ya udahlah teman-teman. Bentar ya. Penasaran uang jamaah yang bulan 9 10 kan pada bayar. Masa nggak punya uang terus travel ini? Iya Kak, jadi uangnya itu Kak sudah digunakan untuk pembayaran bulan-bulan yang sebelumnya. Nah itu terus menggelinding gitu loh teman-teman, menggelinding seperti bom waktu, menggelinding. Dapat kabar kalau tasreh di off kan karena katanya banyak masuk tamu kerajaan. Nah kalau masalah tasreh teman-teman, aku pernah mengalami sendiri ya. Dengan PD-nya teman-teman ya, dengan PD-nya dulu itu aku selalu bilang ke jamaah bahwa kita itu pasti akan dapat tasreh. Satu kali tasreh dari muasasah yang mengeluarkan visa dan satu kali tasreh ini dari aplikasi Nusuk. Nah kalau SBU kita punya kebiasaan kita share visa ke jamaah itu 2 minggu sebelum keberangkatan. Karena apa? Karena kita butuh jamaah untuk download Nusuk, aplikasi Nusuk. Ketika download mau register itu kan harus menginput nomor visa. Jadi kalau kalian yang visanya kalian nggak pegang, kalian nggak mungkin bisa daftar Raudhoh di aplikasi Nusuk karena untuk register di aplikasi Nusuk kalian harus input nomor visa. Jadi 2 minggu sebelum berangkat itu SBU akan mengeluarkan visa dan kita bikin Zoom atau kita share di grup bagaimana cara download Nusuk, bagaimana cara register. Nah, selang seminggu, 1 minggu lagi sebelumnya di hari Jumat, kuota Nusuk untuk Raudhoh itu akan dibuka. Nah di situ Mbak Lara akan mantengin nih. Kalau sudah dibuka, kita akan info. Karena teman-teman sudah pada ready dengan aplikasinya di HP-nya masing-masing. Jadi teman-teman ini tinggal kita info. Teman-teman silakan yang wanita apply Nusuk di tanggal 9 jam 6 pagi. Untuk bapak-bapaknya silakan apply Nusuk di jam tanggal 9 di jam 3 sore kayak gitu. Kita sudah tentukan jamnya, mereka apply sendiri di HP-nya. Nah, pernah kejadian di bulan Februari, jamaah ini sudah kita info untuk apply di Nusuk ya. Tapi ada beberapa jamaah yang sudah tua, yang nggak punya HP, kan mereka kan nggak bisa apply di Nusuk teman-teman. Qadarullah nih, aku nggak tahu ya keadaan waktu itu apa yang terjadi. Pokoknya Nusuk ini, Raudhoh ini kita nggak dapet tasreh. Dan ternyata ini nggak terjadi di SBU aja, satu kali. Aku punya satu kali keberangkatan yang kita nggak dapet tasreh Raudhoh di bulan Februari. Aku ingat betul. Apalagi pas itu TL-nya aku sendiri teman-teman. TL-nya aku sendiri. Jadi benar-benar di situ aku berserah gini. Ya Allah kok bisa-bisanya ya aku menjanjikan sesuatu yang aku sendiri itu tidak bisa menjamin. Raudhoh aku janjikan teman-teman. Bayangkan dari situ Allah betul-betul memberikan aku tamparan ya. Allah memberikan aku tamparan. Sekarang travel mana sih yang berani menjanjikan masalah tasreh? Jadi sejak saat itu Allah itu memberikan aku tamparan bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Semaksimal mungkin kita mengusahakan, jangan pernah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita pastikan adanya. Salah satunya tasreh itu teman-teman. Kapok aku janjiin tasreh. Karena itu udah kayak teguran bagi aku ya teman-teman. Orang Raudhoh itu kan bukan milikku. Kenapa aku sok-sokan janjiin pasti dapat tasreh, pasti dapat tasreh? Nggak ada teman-teman. Kita nggak pernah tahu takdir seseorang itu, kita nggak pernah tahu. Untungnya pas itu kita sudah
antisipasi jamaah banyak yang sudah dapat lewat nusuk. Jadi pas kita nggak dapat dari muasasah, teman-teman masih bisa masuk ke Raudhah lewat nusuk. Tapi saat itu ada salah satu travel terbesar di Indonesia ya. Itu karena aku tahu kejadiannya. Travel yang terbesar di Indonesia, qadarullah, mereka kan satu bis. Tapi yang keluar tasrehnya ini baru 20 orang. Nah, si TL-nya ini menganggap, biasanya memang kayak gini, nanti yang 30 akan dapat susulan. Sehingga TL ini tadi di sana memberikan 20 tasreh ini kepada beberapa jamaah aja. Dan kalian tahu teman-teman, di sana sampai bertengkar hebat. Karena jamaah yang 30 ini ternyata tasrehnya nggak keluar. Sementara yang 20 orang ini sudah terlanjur dimasukkan ke Raudhah, dan di situ terjadi pertengkaran yang hebat sampai TL-nya ini tadi sudah sampai angkat tangan ya. Nah, itu salah satu pengalaman yang nggak bisa aku lupakan ya. Jadi sejak saat itu tuh aku sudah nggak mau ya janji-janjikan tentang tasreh. Aku akan jawab setransparan mungkin bahwa insya Allah untuk tasreh biasanya kita dapat 1 kali dari muasasah, dan yang 1 kali akan kita usahakan melalui aplikasi nusuk. Itu adalah jawabanku sekarang teman-teman. Aku nggak mau terlalu menjanjikan yang muluk-muluk, aku takut dosa. Ya Allah, ada Bu Ai Kulsumawati, aku alumni Umat 14, sedih sekali Mbak, pas bagian jadwal lewat nusuk ketiduran dan ketinggalan. Gak apa-apa Bu Ai. Ini teman-teman, aku dengerin ya, ini adalah salah satu hikmah yang aku dapat saat bulan Februari tadi. Aku gak masuk ke Raudhah sama sekali ya, karena itu nusuk kan aku sudah gak bisa apply, karena sudah 1 tahun itu sudah umroh berkali-kali. Lalu yang tasreh kan gak keluar tasrehnya. Di situ Ustadz pembimbing kita memberikan hikmah yang sangat luar biasa, yaitu seperti ini. Orang berumroh, orang berhaji, orang masuk ke Raudhah itu pahalanya besar ya. Pahalanya dan keutamaannya besar, tapi orang-orang jarang menyadari bahwa ada satu lagi hal yang pahalanya lebih besar dari haji. Pahalanya lebih besar dari umroh. Pahalanya lebih istimewa dari masuk ke taman-taman surga, Raudhah. Yaitu apa teman-teman, tahu nggak apa? Pahalanya orang yang ridho atas ketentuan Allah. Nah itu, makanya ridho ini tadi susah, Allah kasih pahala seberapa pahalanya? Tak terbatas, bayangkan teman-teman. Jadi ketika kita diuji dengan tasreh kita nggak keluar, itu betul-betul kalau kita ridho, maka Allah akan memberikan kita pahala yang tidak terbatas. Nah masalahnya nih, hal-hal kayak gini nih yang sering dipelintir. Kalau tasreh ya teman-teman ya, kalau tasreh, Masya Allah, ini Pak Adi Farhi nih, alhamdulillah umat 10 untuk laki-laki masuk Raudhah sholat fardu subuh dan asar di hari yang sama. Ya Allah, ini benar-benar rezeki ya. SBU umat 10 ini benar-benar rezeki. Bapak-bapaknya dapat tasrehnya pas waktu sholat terus teman-teman. Jadi dalam hari yang sama bapak-bapak ini tadi subuhannya di Raudhah, asarnya di Raudhah. Itu benar-benar luar biasa sih. Jadi tugas kita kalau kita pingin pahala yang lebih besar dari haji dan umroh adalah dengan cara kita ridho sama ketentuan Allah gitu. Tapi ini tadi sering dipelesetkan, sering dipelintirkan sama oknum-oknum yang memberikan fasilitas tidak sesuai dengan akad. Akhirnya mereka bilang sabar Bu, karena kita harus ridho dengan ketetapan Allah. Beda teman-teman, kalau Raudhah itu kan hal yang nggak bisa kita usahakan ya. Raudhah itu kan bukan milik kita, jadi kita nggak bisa mengusahakan. Tapi kalau kita dijanjikannya hotel bintang 5, di downgrade ke hotel bintang 3, kita dijanjikannya hotel bintang 4, ditaruh di hotel bintang 3, itu sesuatu yang masih bisa kita usahakan. Jadi nggak boleh kita bawa-bawa naskah kesabaran, di situ nggak boleh ya. Gitu. Kemarin saya umroh 2 rombongan juga gitu Mbak, 1 bis nggak keluar tasrehnya. Buruan dong, sudah 46 like Kak. Oh iya ya. Sorry, aku baru baca. Jadi tadi ya, karena ada komentar yang sangat vokal sekali ya dari Kak Syafi Sofiani. Nih aku mau mau lihat dulu profilnya Kak Syafi Sofiani. Nah ini aku mau kasih ilmu gratis nih untuk Kak Syafi. Ilmu gratis kan, ini aku baca ya. Ini aku buka ini profilnya Kak Syafi karena beliau ini nggak apa-apa, namanya orang itu kan berproses. Ini beliau dari tadi vokal sekali nih. Ternyata Kak Syafi ini adalah bionya tour leader muslimah. Oke, berarti seorang tour leader. Tour leader itu agen ya berarti. Daftar umroh haji plus wisata halal badal umroh dan haji. Oke, tourleadermuslimah.com. Oke, bentar aku mau lihat dulu.
Oke, Kak Syafi masih gabung nggak, Kak Syafi? Oke, Kak Syafi kalau masih gabung, komen dong, masih Mbak Evi gitu. Karena ini ilmu ini akan aku kasihkan ke Kak Syafi. Yang lainnya itu cuma ini, teman-teman yang lainnya itu dapat ininya juga. Dapat manfaatnya juga ya, Kak Syafi. Kak Syafi masih gabung nggak, Kak Syafi? Bentar aku mau nunggu komennya Kak Syafi nih, masih gabung nggak? Masih Kak, yang jawab Kak Sandi Triutomo nih suaminya atau apanya nih? Hadir. Kak Syafi dapat kepretan. Iya, yang lain katanya Kak Tin itu dapat kepretan. Dapat serempetannya ya ilmunya ya. Ilmunya aslinya mau dikasihkan ke Kak Syafi. Oke. Oke ya, Kak Syafi ini aku lihat. Kak Syafi di postingannya 2 hari lalu, Kak Syafi. Oh, Kak Syafi adalah salah satu agen dari travel terbesar di Indonesia ya. Oke, di sini Kak Syafi kasih brosur. Kasih brosur, kasih namanya travel, PPIU, pokoknya dilengkapi. Oke, ini ilmu mahal ya teman-teman, catat. Aku tapi mau tahu dulu nih siapa di sini yang agen umroh atau tour leader atau pesiar Baitullah, ada nggak? Coba komen saya supaya aku tahu segini banyaknya orang ini ada nggak yang bekerjanya di bidang travel umroh biar aku makin tahu nih. Coba komen saya dulu. Coba komen saya. Oke? Oke, ada ya banyak ya berarti. Oke, berarti saya agen travel Kak tapi baru 2 bulan. Nama akunya beresiko. Oke, banyak ya. Oke. Walaupun Kak Syafi nggak komentar nih, semoga Kak Syafi masih lihat ya. Jadi gini teman-teman, ini kita sudah keluar dari bahasan tadi ya. Ini khusus ilmu mahal banget yang akan aku sampaikan buat kalian yang sudah setia nih nonton live-nya SBU malam ini. Kalau kalian pikir ya, zaman dulu cara pemasaran travel umroh ini masih menggunakan metode-metode konvensional dengan cara punya agen di mana-mana, lalu travel memberikan komisi kepada agen di mana runtutannya ada owner travel pusat, lalu ke kantor cabang, lalu dari kantor cabang ke tim, kepala tim mungkin ya, tim A, tim B, tim C, baru nanti ke agen. Jadi runtutannya itu ada banyak sekali, di mana dari tangga pertama ke tangga terakhir ini tadi juga membutuhkan biaya. Jadi dalam satu jamaah, dari nilai yang dikumpulkan dari satu jamaah itu sudah kepotong untuk tangga-tangga ini tadi teman-teman. Tapi apakah itu boleh Mbak Evi? Boleh. Namanya kita usaha, itu adalah strategi pemasaran. Namanya ya strategi pemasaran. Tapi namanya zaman ini kan sudah berubah. Kebiasaan kita sekarang sebagai seorang konsumen itu kita bukan kalau dulu itu kan kita basicnya itu ke target market ya, target market di marketing 1.0, 2.0 itu kita masih concernnya itu ke target market. Tapi untuk zaman sekarang nih teman-teman, kita sudah concernnya itu ke consumer behavior ya, consumer behavior ini adalah kebiasaan-kebiasaan konsumen kita sudah bukan target market lagi ya, tapi kita sudah menjurus ke bagaimana sih behaviornya jamaah-jamaah umroh di Indonesia. Nah, salah satu behaviornya, perilakunya jamaah-jamaah umroh di Indonesia itu sangat tidak suka dengan yang namanya hard selling. Ya, hard selling itu mereka nggak suka. Hard selling itu apa? Hard selling itu contohnya adalah yang dilakukan sama Kak Syafi'i Sofyani ini. Beliau memposting brosurnya, memposting brosurnya, nge-lag ya teman-teman. Bentar, nge-lag ya. Waduh, lagi asik-asik jelasin nih, nge-lag. Aman ya, oke. Jadi behaviornya jamaah-jamaah umroh di Indonesia sekarang ini, mereka tidak suka kita jejelin dengan promosi-promosi, itu nggak suka. Apalagi kalau baru kita nampak di awal muka kalian nih, aku sudah menampilkan PT Evi Berkah Mandiri Madani Sunnah Baitullah Lillahi Ta'ala, PPIU, bla 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 bla. Kira-kira kalau dalam VT-ku aku tampilkan nomor PPIU-ku dan nama PT-ku, kalian jawab sekarang. Kalian akan nonton apa kalian scroll? Coba kalian swipe, kalian scroll, kalian lewati, apa kalian tonton? Ayo coba komen teman-teman. Teman-teman, ini ada 447. Kalian scroll apa kalian tonton? Coba.
Kalian scroll kan? Nah, iya kalian lewati. Kabur katanya Kak Novi, kabur aku. Nah, inilah namanya consumer behavior. Jadi, behaviornya mereka, perilakunya mereka, mereka nggak suka dengan hal-hal yang terlalu menonjol. Hard selling itu mereka nggak suka, teman-teman. Karena pasti tujuannya jualan, bener katanya Akak Putri ya. Akak Putri tujuannya karena jualan. Nggak katanya Kak Lina Sasmita tonton bentar lalu scroll. Iya, pasti tujuannya scroll. Terus ini ilmu mahal ya, ilmu mahal ya. Kalau aku buka webinar tentang ini, waduh itu sudah jutaan ya teman-teman bayarnya. Jadi nikmatin ilmu ini karena ini hadiah bagi teman-teman yang sudah sekian lama tadi setia. Lalu teman-teman masih posting-posting tentang kalian pakai syalnya travel, kalian pakai yel-yel, PT Evi Madani Mandiri, alhamdulillah PT ini. Aduh teman-teman udah di scroll, udah nggak zamannya. Jadi hentikan itu semua, hentikan. Jamaah kalian bayangkan, jamaah kalian itu ya udah umroh ke sana, jauh-jauh ke sana, di sana kalian suruh yel, kalian suruh ini, itu udah nggak zamannya, terserah. Ini kan ilmu ya, mau dipakai alhamdulillah, mau nggak dipakai itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman ini sudah zaman tuh sudah bergeser ya. Sekarang orang sudah nggak suka diatur-atur, itu orang-orang sudah nggak suka. Jadi pastikan kalian sudah nggak ada postingan brosur itu sudah kalian hapusi dari sosmed kalian ya. Sembunyikan serapi mungkin. Sekarang coba teman-teman semua, aku mau tanya, apakah SBU di TikToknya pernah upload brosur? Pernah nggak kita upload brosur? Ayo. Coba komen kalau teman-teman penonton setianya, followernya SBU, pernah nggak SBU upload brosur? Tidak, ya benar. Nggak pernah kan teman-teman? Nggak pernah karena emang nggak punya brosur juga aku. Tapi bagaimana bisa? Kalian percaya nggak? Kalian bisa nggak membayangkan ya ini atas izin Allah ya, sama sekali bukan atas kemampuanku sama sekali enggak. Tapi SBU teman-teman rekor ya, kita pernah rekor, kita buka keberangkatan hanya dalam waktu 3 jam, enggak sampai 3 jam. Itu pun 3 jam karena kita ada keterbatasan membales-balesin input nama dan lain-lain, terima bukti transfer dalam 3 jam tanpa kita punya kantor ya, tanpa kita punya agen, tanpa kita bikin brosur, kita buka keberangkatan dalam waktu kurang dari 3 jam ini penuh 1 bis. Pengen nggak teman-teman seperti itu? Pengen nggak teman-teman seperti itu? Katanya Kak Dapur Santri, soal yel-yel bener bingit itu kemarin, itulah yang kita alami. Iya, orang-orang sudah nggak suka teman-teman disuruh yel-yel kayak gitu. Pengen nggak teman-teman seperti itu? Nah, kalau pengen seperti itu, buka wawasan kalian seluas mungkin. Buka wawasannya seluas mungkin, buka. Banyak kok ilmu-ilmu yang diberikan sama konten-konten kreator kita ini yang gratis. Itu banyak. Syaratnya, aku punya satu syarat buat teman-teman yang pengen scale up ya, pengen berkembang, pengen menjadi seorang pebisnis pesiar baitullah yang sukses. Syaratnya cuma satu, jangan mengkultuskan travel kalian ya. Jangan mengkultuskan travel kalian. Jangan mengkultuskan travel kalian. Jadi jangan karena kalian itu agen travel ABC, kalian jadi pokoknya aku bela travelku, mati-matian aku bela. Jangan teman-teman, itu cuma tangga. Pasti kalian semua, aku yakin 100%. Kalian semua yang sekarang masih agen ya, pasti kalian punya tujuan jadi owner travel. Sekarang aku mau tahu siapa yang sekarang masih kerja jadi agen atau pesiar baitullah, tapi one day punya tujuan jadi owner travel. Coba komen saya itu. Pengen tahu aku seberapa banyak orang yang tujuannya pengen jadi owner travel atau mau seumur hidup jadi agen. Yo, ada nggak? Ada kan? Pasti kan kalian? Pasti kepengen jadi owner travel. Pasti nggak kepengen kan jadi karyawan terus sampai kapanpun. Nah, kalau kalian kepingin jadi owner travel, kalian harus mempunyai wawasan yang luas. Kalian bisa dapat wawasan, kalian harus buka pintu kalian. Nah, ibaratnya nih teman-teman, ibaratnya ini gelas ya, gak ada gelas ya. Oke, bentar ya, ini harus diumpamakan soalnya. Cari gelas dulu. Bentar, cari gelas dulu.
Jam berapa ini teman-teman? Kalian belum tidur, tapi nggak apa-apa lah, kita berbagi ilmu ya. Ini gelas. Oke. Kalau kalian mau jadi owner travel, kalian mau mau jadi owner travel ya, kalian ini seperti gelas. Kalian harus berwawasan yang luas. Nah, masalahnya para agen-agen travel itu rata-rata gelas ini adalah otak kalian. Rata-rata kalian tutupi lewat mengkultuskan travel kalian. Jadi kalian nggak mau belajar. Sekarang lagi gencar yang namanya umroh mandiri. Jangan dimusuhi orang-orang yang mau umroh mandiri itu, jangan dimusuhi. Gabung ke komunitas-komunitas umroh mandiri. Belajar. Jangan dimusuhi. Semua orang itu pasti punya feedback yang baik untuk diri kita. Jadi nggak boleh orang yang suka memulai permusuhan itu nggak akan sukses hidupnya ya. Jadi jangan dimusuhi. Aku aja berteman sama teman-teman komunitas umroh mandiri, bahkan berteman baik dengan Ustadz Aryan Sahidi, beliau yang suka mengedukasi tentang umroh-umroh mandiri, dan juga teman-teman komunitas lain. Aku tidak pernah merasa mereka adalah saingan atau apapun, karena orang yang akan menjadi orang yang sukses, mereka mau belajar dan mereka mau mendengarkan pendapat dan pengalaman orang lain, ya, karena kita ini masih kecil banget teman-teman, termasuk aku masih butuh banyak ilmu dari orang-orang lain. Jadi intinya kalian itu seperti gelas, gelasnya harus kalian buka. Kalian isi diri kalian ini dengan ilmu dan pengalaman. Walaupun kalian belum pernah mengalami, kalian belajarlah dengan pengalaman orang lain. Banyak kok sekarang yang bikin konten tentang pengalamannya umroh mandiri, habisnya berapa, cara cari tiket pesawat murah gimana. Walaupun kalian seorang agen travel umroh, nggak apa-apa, kalian belajar. Karena dari kalian belajar, kalian akan punya yang namanya ilmu dan pengalaman, dan itu mahal harganya. Jadi jangan fokus hari-harinya ini cuma promo aja, cuma mendatangi konsumen aja. Kalian alokasikan waktu dalam hidup kalian sehari 1 jam aja untuk belajar ya. Jadi jangan cuma fokusnya jualan. 1 jam aja untuk belajar. Termasuk kalian dengerin live ini itu karena kalian ingin belajar. Nah, jadi gelas ini kalian isi dengan ilmu dan pengalaman. Jangan kalau ada orang buka apa umroh mandiri langsung mana izin PPU-nya, mana ininya. Jangan teman-teman. Toh kalian juga nggak mau menjebloskan mereka ke penjara kan, kita sama-sama cari rezeki. Jangan seperti itu. Berikanlah edukasi, nggak apa-apa, tapi jangan ngelaporin orang atau apa. Jangan, justru belajarlah dari mereka ya. Jadi gelas ini kalian isi, jangan kalian tutup dengan kalian mengkultuskan travel kalian seakan-akan cuma travel yang benar, orang lain salah. Itu nggak boleh ya, itu ilmu yang selanjutnya. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kalian wajib yang namanya personal branding ya. Personal branding wajib sekali kalian personal branding. Misalkan teman-teman ya, aku ya, kenapa Mbak Evi, ini rahasia ya teman-teman, kenapa Mbak Evi tidak pernah menampilkan PPIU ataupun PT-nya PT apa? Siapa yuk yang penasaran? Siapa yang tahu alasannya deh? Siapa yang tahu alasannya? Aku kasih hadiah. Bismillah. Bener, rezeki itu sudah ini ya teman-teman ya, rezeki itu nggak mungkin tertukar karena memperkuat personal branding. Bener. Jadi gini teman-teman, kita tadi kan bicara tentang consumer behavior. Nah, kalau aku mencantumkan ini di luar konteks, ini kita lagi bahas konteks promosi ya, jadi jangan dicampur adukan dengan konteks sosial ya. Kalau sosial, SBU memang tujuannya ingin membantu sebanyak-banyaknya orang untuk datang ke Baitullah, tapi dalam konteks promosi, konteks strategi, personal branding itu sangat amat dibutuhkan. Jadi SBU itu apa? SBU itu Mbak Evi. Bahkan kalau kalian lihat ya, sekarang sejak boomingnya SBU, itu banyak sekali akun-akun yang membuat nama sama. Semua bisa umroh. Banyak sekali, tapi orang yang diingat SBU semua bisa umroh ya Mbak Evi ya semua bisa umroh. Nah, itu namanya sudah keberhasilan sosial, keberhasilan personal branding di sosial media. Dan teman-teman jangan hard selling. Kalau kalian sudah menuliskan nama PT bla 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 di profil kalian, orang sudah scroll, apa nih orang ini mau promosi. Tapi kalau enggak SBU semua bisa umroh, jadi kan orang termotivasi, orang-orang scroll, oh kontennya Mbak ini tuh konten ngasih pembelajaran, ngasih edukasi, kalian mulai. Jadi apa yang sudah dilakukan sama Mbak Evi, kalian duplikat, plek sama plek pun nggak apa-apa. Kalau kalian males mikir ya, kalian scroll aja kontennya Mbak Evi dulu yang masih pakai HP kentang, kalian
Mbak Evi ini bilang apa? Duplikat aja 100%. Aku pun ikhlas ya, aku pun ikhlas karena ketika kalian menduplikasi konten-kontenku berarti kalian sama dengan meneruskan dakwahku. Nggak apa-apa, ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, modifikasi kalau bisa bikin kontennya yang lebih bagus lagi. Mbak Evi, tapi aku nggak bisa ngomong di depan kamera. Ya pakai tulisan, pakai gambar atau apa, yang penting tujuannya dakwah ya. Jadi itu yang harus kalian catat, tidak semua orang yang tanya PPIU itu harus dijawab, tapi kuatkan personal branding kalian. Nah sekarang ya teman-teman, aku tanya, dengan personal branding yang dimiliki oleh SBU, orang yang sudah niat umroh bareng SBU, peduli nggak SBU ini PPIU-nya apa atau PT apa, peduli nggak? Coba teman-teman, peduli nggak orang-orang ketika kita sudah punya personal branding yang oke, orang-orang yang sudah percaya sama kita, peduli apa enggak? Mbak Evi ini PT-nya apa? Peduli atau enggak? Coba teman-teman komen. Masya Allah, katanya Pak Adi Farhi, real di Mekah ditanya sama orang dari travel mana, dari SBU. Bener, nggak blas, nggak penting sama sekali ya. Orang yang mau umroh bareng SBU teman-teman, buih dari personal branding yang sudah aku bangun bertahun-tahun ini adalah orang sudah nggak peduli lagi mau PPIU kek, mau nggak pakai PPIU kek, mau PTA kek, mau PTB kek, yang penting umroh yang sama Mbak Evi, yang penting umrohnya yang di SBU. Akhirnya orang sudah ini ya, percaya sama kita karena sudah ada trust ya, sudah ada trust dengan kita. Dan untuk untuk menimbulkan trust orang di sosial media itu susah kalau kalian nggak mau nampilin muka. Jadi nampilin muka ini adalah bagian dari kita membangun trust ya, membangun trust. Jadi walaupun kalian kerja sama Mbak Evi ya, kerja sama Mbak Evi, udah tahu ilmunya, udah bisa ngatur harga, suatu saat kalian ambil ilmu, tapi kalian nggak personal branding, kalian buka keberangkatan, maka kalian juga akan susah cari jamaah. Walaupun kalian sudah pinter, sudah tahu caranya cari tiket promo, tapi kalian tidak punya kemampuan untuk personal branding, kalian juga akan kesusahan cari jamaah. Nah, jadi itulah jawaban bonusnya untuk malam ini ya teman-teman ya, bonusnya untuk malam ini. Malahan aku ikut SBU malah belum pernah ketemu Mbak Evi. Nah ini Kak AI nih, Kak AI Kul Sumawati katanya dulu daftar SBU belum pernah ketemu sama aku. Terima kasih Bu AI. Jadi itu ya teman-teman, kita tutup malam ini dengan satu kata penutup dari aku adalah semua rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Jadi jangan pernah kita memulai perselisihan dengan siapapun, jangan pernah kita mendiskreditkan seseorang. Kita buka luas mata kita selalu berbaik sangka kepada orang. Kalau Mbak Evi, apa yang disampaikan hari ini tidak untuk menjelekkan travel, tapi tujuanku untuk mengedukasi, untuk menyelamatkan para calon-calon jamaah umroh di Indonesia supaya jangan sampai tertipu lagi, menjadi korban penipuan travel umroh ya. Oke, kayaknya sesi personal branding ini nggak mungkin cukup ya kita buka dalam waktu beberapa menit ya, tapi semoga insya Allah aku akan terus bisa memberikan manfaat ya untuk teman-teman semua. Doakan ya teman-teman, doakan semoga sisa umurku menjadi sisa umur yang bermanfaat. Doakan semoga SBU bisa melayani sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya umat, bukan hanya mengantarkan ke tanah suci, tapi juga bisa membersamai mereka mendapatkan kemabruran umrohnya. Amin. Akhir kata ya teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata hari ini. Mohon maaf juga kepada Kak siapa tadi, Kak Syafi Sofiani, mohon maaf ya Kak ya, semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa sebagai seorang sahabat ya, amin. Aku pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih dan terima kasih. Masih kurang Mbak Evi, tapi aku sudah geliang ya, ini sudah geliang, sudah mau jam 11 malam ya teman-teman. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat. Sampaikan salamku ke keluarga kalian, semoga teman-teman semua dimudahkan untuk bisa datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, aku pamit dulu ya. Buat yang ketinggalan live ini mulai awal, insya Allah akan kita rekam dan kita upload balik di YouTube-nya Semua Bisa Umroh Official. Aku pamit, Assalamualaikum.